Kasih salam dulu kan ke guys. Yo, shot. Pakai. Oke, friend. Kita jumpa lagi dengan sosok bintang tamu yang beda seperti biasanya. Yo, Soalnya pernah Jim di kolom komen tuh, walaupun gak pernah kita balas, tapi gue sempet ngintip. Nih yang nonton kayaknya cowok semua nih, kagak ada ceweknya ya? ngomongnya puan dia, nggak ada puannya. Ada ya, nggak ada Ada yang puan. nyaut beberapa cewek. Oh iya, bener nih kita sampai lupa nih. Yo, Apalagi yang sebelumnya busuk banget kan, busuk-busuk banget kan. Andre Tiranda, tanpa mengurangi rasa hormat ya kan? Iya. Buluk. Mana buluk lagi buluk-buluknya. Aduh, Iya. ya kan? Dosen yang kagak jelas juntrungan bentuknya. Makanya sekarang nih kita seniman muda lah, kita nongkrong sekali-sekali sama seniman yang mudaan gitu, maksud gue bukan seniman muda gitu, seniman yang mudaan. Jadi maksudnya gimana tuh? Iya kan. Enggak muda nggak tua lah ya. Tengah-tengah Kita lah ya. sama-sama muda juga kok. Muda, jiwanya tuh muda kan. Umur tuh angka doang. Gak Wih, apa. sedap. All good. Satu pemikiran nih kita nih. Sama nih, udah sama nih. Oke. Nyambungnya enak. Nggak ditam nih. Pertama kali kan kita, waduh, jauh juga deh kalau pertama kali kita ketemu mau di WTF tuh ya pertama kali ya. Emang iya, WTF apa ya? Pas Mangki? Enggak? Iya pas itu. Itu bukan sih pertama kali. Iya, atau pas di studionya Agan kali ya? Di Eleven tuh. Enggak ya? Nah, antara itu aku juga lupa sih. Kayak sekitar 3 tahunan. Iya. Cuma pas lagi di WTF kan suasananya WTF. Doi Ya. lagi naracap gue samperin mulu, friend. Wih, obrolannya seru nih. Woi, gimana ya? Ngobrolin apa ya waktu itu ya? Ngobrolin musik. Itulah, pokoknya itulah. Seni lah. Kemana-mana gitu kan. Gue satu saat terus ini gini nih, pas ininya gue notice banget tuh dari yang obrolan gitu-gitu yang dari tebak-tebak umur gue berapa ya? 32, 31, enggak, 19. Umur gue? Waktu itu lu ya nanyain umur, kata lu tebak umur gue berapa, gue inget banget tuh. Gue nebaknya biar mudaan dikit kali ya. 32 nih, 30. Emang suka offside nih. Iya, suka, iya. Body sama umur offside emang. Gimana nih? Ya, yang penting dalam suatu di dialog, friend, frekuensinya yang ketemu, friend. Cuma dari situ gue oke, menarik nih. Gue jangan manggil gue om aja, gue gitu aja. Gimana Om? Tapi pertama kali gue notice banget deh pas ya lo kan ngomongin art, terus tiba-tiba lo bikin ini videonya si yang Panturas dulu, Pamangki dulu tuh ya. Panturas Dulu tuh ya. Ya lo kasih tahu tuh Panturas yang ini ya. Fisherman atau Sunshine? Sunshine, yang pertama Sunshine kan ya? Yang pertama rilis Sunshine, tapi yang pertama kali bikin sebenarnya si ini Fisherman. Fisherman Slut ya. Yang lama banget itu kan. Lama banget, 8 Ya. bulan, gila. 8 bulan Iya. kerjain, lumayan. Pas yang itu kan sendiri itu lo ya, belum sama Tomakako kan? Udah sama Tomakako, cuma berduaan. Cuman masih belum pakai nama Tomakako ya waktu itu kalau nggak salah ya? Udah, yang belum pakai Tomakako tuh udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu lah. Lama juga kiprahnya. Sedikit nyelak nih, friend. Iya. Dari diskusi berdua nih, Tomakako itu apa? Ini masalahnya Tomakako, kita syuting Nah. di Iya. Tokonoma. Wait, Tokonoma Tomakako. Makanya Jepang atau apa nih kita nih? Tomakako tuh ini studio gue, kreatif studio gitu, berdua sama namanya Diwang. Terus pokoknya awalnya kayak Diwang kan dia sebenarnya fokusnya desain, gue emang pengennya di film, terus abis itu kita bosan bikin sesuatu, akhirnya jadi Tomakako, dia yang bikin sih namanya Tomakako. Terus ceritanya Nah, ini jadi kadang-kadang Tomakako nih, lo Toma dia Kako atau Kako lo dia Toma. Sekarang orang suka iya. begitu. sebenarnya kayak dia, kalau dia bikinnya kayak Tamara
Kokoro, jadi kayak Toma Kako bolak-balik aja. Tapi nggak ada Gitu. Kokoro no To. Kokoro no Tomo adalah Aduh. Makanya nggak mau ngomongin lu. Iya, terlalu klasik, friend. Yang gua tahu Jepang kan itu brandnya. Jepang sekarang tuh udah city pop, friend. Oh sadar. Iya kan, ya kan namanya. city pop dan ke 80s-80san yang bermunculan. Nana Moskouri. Yo, Ketahuan umur berarti. Nggak, tapi ya juga nih. Masalah ketahuan umur. Kan akhirnya kan pada selera sebenarnya. Iya. Bukan di umurnya. Lu tadi ngomongin ada apa? Klip dari Panturas yang Sunshine. Gua nonton, ini orang yang bikin gua kira levelnya level Platon, friend. Tahu itu Platon ya? yang itu. Platon Theodoris yang bikin Naif itu. Tahu. Nah, tahu kan. Ya kan? Gak tau, Bertuturnya ya. masih. Ya bukan gua mengindahkan rasa hormat. Ini anak bau kencur. Takutnya beneran bau nih. Ya kan, tapi gua bilang aja ini termasuk salah satu yang gua tertarik gua dengan konsep Sunshine di depan Turas yang lu bikin tuh tentang Ya kalau ini gua ya, tarik apa, kesimpulannya apa bahasanya yang ngeselin ya endingnya ya. Wah, pertama lagi wah happy segala tai begini ending gitu. Ya. Yo. itu ya. Itunya ya. Twistnya gua suka twistnya. Emang sih ketika dia pengen turun kok ada kembang di antara celah bangku. Oh. Gue sempet nyangkain ini bokap nyokapnya udah cerai. Ya, itu dia. Gitu ya. Ini mau ketemu nyokapnya kali ini ya. Gue ngikutin aja kan. Terus ketiduran kata, deh hilang. Makam Allah. Ya, kalau gua awalnya ya terus terang gua kan kagak dengerin, friend. Manturasnya. Ya, gua nonton tayangannya aja. Gue liat, ini apakah dua sisi era yang sangat bertolak belakang, friend? Ada keinginan yang tidak bisa tersampaikan, diwakilkan oleh sosok anak ini nih, bahwa yang nyetir itu pengen seperti anaknya. Kontradiksi. Gua kira emang ilusi, tapi kok ada kontak fisik. Menarik nih. Dan ketika dia masuk ke pemakaman, wah, terjawab sudah lah ya ini itu ya. Sepertinya udah terlalu matang buat anak bau kencur bikin begini. Itu sih kesimpulan gue. Tapi Ini- berarti music video sepenting itu nggak? Wah penting. Musik video Maksudnya penting. apa nih penting Kalau gua sih gitu? penting. Sepenting, makanya kan kalau misalnya nggak dengerin musiknya Panturas gitu, terus nonton si Sunshine, berarti perannya music video menurut kalian nih gimana? Jujur atau normatif? Ya, jujur lah. Jujur. Itu pertanyaan standar malam. Lu harus jujur atau normatif? Kalau jujur, yang gue lihat itu adalah video klip. Video klip yang bagus adalah video klip yang bisa membunuh lagunya. Mantep tuh. Hah? Mantep tuh. Apanya mantep? Statementnya. Oke, live-nya maksudnya nih tanpa kita mute itu si lagu, orang masih menikmatin si visual. Itu dia. Simpelnya begitu. Ada experience baru yang gua dapatkan, melebihi dari apa yang pernah gua dengarkan. Berat gak sekali Maca? Nggak, gue pernah ngobrol sama Kemot. Cerati ya. Terus kita ngobrolin soal music video tuh. Kata dia apa? Banyak sih turunannya, cuma kurang lebih ya emang sama sih. Kalau dari dia juga kayak ngomongin experience dari visual tuh ngebawa imajinasi orang soal lagunya. Tapi kalau dari gue pribadi kayak ngeliat apa ya, musik tuh kadang yang terlalu wah gila ini bagus banget gitu. Kadang kayaknya nyawanya jangan divisualin, dan ini emang musiknya hidup, ngerti gak sih? Kalau salah divisualin kayak sayang aja musiknya. Iya.
offset lah ibarat ngeri offset. Nah ini pas lagi panturas nih ya. Iya. Iya. Oke. Ini pas panturas ngoling lo, kita belum pada jarang yang tahu tuh gimana tuh pas lo Oke, dapat idenya ya, tuh. iya. Ini diginiin nih. Prosesnya. Sunshine. Karena lagu Sunshine juga nggak seperti itu kan sebenarnya kan. Tema Sunshine ini sendiri kan. Tema Sunshine itu sebenarnya 98. Oh, tema-tema tahun 98 gitu. Kerusuhan-kerusuhan gitu ya? Bukan? Atau apanya? Pokoknya sebenarnya ngomongin soal orang tua yang ditinggal lah, gitu. Terus kebetulan kan emang gue lumayan agak intuit sama isu 98 dan turunan ke bawahnya. Terus akhirnya pas gue dengerin kan gue lagi ngerjain Fisherman kan. Fisherman terus abis itu gue dengerin Sunshine, gue langsung nelfon Iksal, Sal, udah deh kita bikin aja nih Sunshine, gue dapet nih, gue Di tengah-tengah. Lagi ngerjain. Ya udah deh, ceritain ke Iksal, yaudah yuk, sikat aja yuk, gitu. Malah jadi akhirnya single itu duluan kan? Iya, karena 8 bulan pak, Iya. ngerjain Fisherman, lumayan. 8 bulan. Lo Fisherman nonton lah? Udah nonton? Yang banyak kolase-kolasenya. Oh, yang ke pantai itu ya, Iya. yang seakan-akan. Seakan-akan. Iya. Ayo Ya, lah. itu kagak ada budget satu, jadi gimana ya caranya bikin mereka lagi berpetualang di tengah laut untuk mendapatkan sebuah ilham untuk menjadi diri mereka gitu. Ya kan? Kenapa gue sebut seakan-akan, nggak perlu bilang itu nggak ada budget, itu kita udah tahu. Tapi yang gue suka adalah itu bentuk kreativitas sebenarnya. Bisa ya, yuk. Keterbatasan Yoi. dan Karena Itulah. keterbatasan lagi kita bisa berpikir lebih keras. itu. Ada kawan gue pernah ngomong nih, paling sering kita sebutin sih, ya. Si Batman pernah bilang, ide itu bisa ngakalin budget. Nah, dia selalu gitu tuh ngomong tuh. Itu dia namanya ide. Idenya bisa ngakalin budget. Oke, siap. Oke, kena juga nih di doi nih, makanya akhir sampai 8 bulan. Nih. Tapi emang lumayan jauh sih model Panturas yang Sunshine sama yang ke pantai itu emang jelek. Iya, Kok bisa lu ngambil dua dengan tema yang berbeda? Oke, kita buka-bukaan aja nih. Kalau ngomong feel, mana yang lebih seneng? Pas. Wah. Feel. Sunshine sih. wis. Soalnya Sunshine lumayan personal juga sih. Iya. Kenapa? Iya. Pemirsa, kita kembali setelah rehat. Ada bumper ya di sini. Ya bumpernya kita juga. Seolah-olah aja ada. Seolah-olah. Nih gue kasih shot ya. Apa lagi? Gue suka tuh yang personalnya di mana tuh. Tak? Ya, justru kita yang ngulik yang personalnya. Personal yang di bapak sama anaknya. Hubungan Bapak anak. Kenapa tuh jadi personal? kan itu kan menarik, hubungannya kan hubungan yang kalau yang gue tangkap dari gambaran itu ya, di gambaran dari shot interiornya itu sangat dekat dan lekat, walaupun beda karakter, beda anaknya kan agak brutal atau apa, bapaknya kayaknya orang-orang normatif. Tahu. Ini belum casting. Oke. Ada yang menarik dengan castingnya sih itu. Makanya gue sempat berpikir nih, nih masa lalu yang tidak didapatkan oleh ayahnya yang dilihat pada anaknya. Itu yang gue tangkap awalnya. Sebelum ketika akhirnya gue ngeliat, lah kok ada bunga di antara selipan bangku depan nih. Begitu dia keluar ke pemakaman, bener kan tokai lo. Gue juga ngomong gitu. Anjing, terakhirnya anjing. Iya gue Dan terus terang gue tepuk tangan. Iya, gue langsung tokai terakhirnya. Gue langsung WhatsApp doi gue. Itu. Tapi akhirnya emang Lu kayak Nortor lu, kayak orang Batak. karena Perlu dicontohin ya? Untuk kumpal ya? lu emang Batak dia tumbuhan. Mana? Kagak. Lu Batak. Lagian tumbuhan emang Batak tumbuhan. Tumbuhan? Enggak, gue gak boleh lucu di situ. Bapak. Tumbuhan. Yoi. Oh, masih saudara sama Keke? Enggak, gue Tumbuhan doang aja? Gue Jawa, Betawi, Sunda. Ya, gitulah.
Oh, iya. Jawa lah ya. Crossover ya, fusion ya, fusion. Fusion, Oh, iya. fusion. Deket lah masih Dekat K-pop, lah, fusion. Jawa, Sunda, Betawi ya kan. Gitu Iya. ceritanya. Jadi sebenarnya awalnya gue malah lagu Panturas yang Sunshine itu jauh lah, Mbak. Bukan yang gue dengerin awal-awalnya. Emang Fisherman Slut gue paling suka. Ketika lu Hype, ya kalau demen kan ya hype, seneng ya gitu kan. Gara-gara video tuh gue akhirnya jadi nyetelnya Sunshine gitu. Anjing enak juga nih jadi lama-lama nih ya. Tuh. Itu Dampak. akibat pertamanya dari video itu. dampak video tuh. Awal dari situ, terus akhirnya Tamara bikin ini apa namanya, Ugly Duck. Nah itu pas di situ tuh baru tuh seru tuh pas lagi Ugly Duck. Wah ini enak nih, abstrak kan nih orang balet, lagunya grunge. Wah. Itu sebenarnya tugas kuliah gue tuh gue edit aja udah kayak udah deh gue bikinin aja deh, gue ada nih stok waktu kuliah ada tugas gitu jadi kayak Lo masih orang balet. ini apa Kuliah lu di mana? di UMN, Itu apaan? sebuah kampus di Gading Serpong dan jauh di sana. UMN. Ini ntar dia dapat promosi jangan. Gak usah. Universitas ini, friend. Universitas Madrasah. Universitas Madrasah Nasional itu. Friend. Itu. Iya. Audiovisual jurusannya. Tapi itu oke tuh, ya mulai ada merah-merah, terus ya maksudnya balet masuk ke musik yang grungy, terus itu tuh akhirnya kita lagi mau bikin ini lah, Ah. Semburat Silang Warna mau bikin klip video lirik. Mau video lirik ya? Tadinya video lirik, Oh, iya. kan Iya. scanning gambarnya Scanning gambar Pijar, Pijar. gambarnya Dava kan udah ada sekitar ratusan gambar dah tuh. Ini kita animasi ini. Cuman kita lagi mau produksi, yang suruh ngedit drummer kan siapa sih? Gajah. Gimana aja? Woi boleh. Tapi kita mau ngerjain yang lain juga. Lama-lama kayaknya gue nggak konsen deh. Dia bilang gitu. Yoi, udah deh. Coba sama Kako deh. Kira meeting nih sama dia. Nah itu tuh seru tuh pas itu. Lu pertama kali pas gue tawarin yang konsep itu gimana pertama kali itu? Kan berangkat dari Pijar ya, dari si gambar dinosaurusnya dia. Iya. Terus, tapi pas gue dengerin tuh kayak, wah bangke, ini bagus banget lagunya. Kayak gue langsung kayak ini game, terus ini explore ke sana deh pokoknya ngomongin sistem gitu. Ada. Karena Panitianya ada tuh. ada. Wih, politisnya mantep gue bilang. Gitu. Ya itu soalnya seru banget tuh pas ketemu sama dia gitu kan. Nah, jadi gue kasih tau dulu. Nih ntar kita maunya begini, cuman gue nggak sempet deh ngerjain nih. Video lirik aja udah asal-asalan aja, yang penting cepet jadi gitu. Terus dengerin mereka berdua, terus Doi ngomong aja sama si Diwang. Ntar tuh kita gini ya, gini terus lu dengerin nggak? Gue diem aja tuh di depannya. Ya terus jadi gimana? Jadi oke nggak nih? Dia aja ngoceh berdua kan. Oke yuk, jalan yuk. Ya terus gimana? Nah, tapi siapa sih yang nggak mau garap juga, soalnya materinya oke banget kalau gue ya dengerinnya tuh kayak Ini bener atau karena di ada depan guanya orangnya nih. nih? anggaplah Jimmy tidak ada di mari. Oh iya, oke. Ya, emang waktu itu emang lagi geser musiknya kan, itu si Karena si Visma. Visma yang garap. Gue bikin begini ya lagu dibikin terus di remix, lagunya tuh asli nggak gitu. Oke, Itu secara sebenarnya materi lagu. dia pengen nge-remix aja nih, gue remix nih hasilnya gini nih. Jadi Oh itu hasil remixan. remixan, maksudnya itu buat nanti buat dia misalnya udah mau nge-DJ apa, gue denger, ini aja di single. Yang itu yang lama gimana? Gue ini biarin aja. Gue ganti jadi maksudnya ini mau gue remix, gue cuma mau bikin versi remix doang gitu. Terus kata gue, udah ini aja, gue ganti liriknya. Hah? Gue akhirnya gue ganti lirik. Makanya Oh, gitu. Gitu, iya makanya pas itu ini mesti yang ini nih. Kalau Tapi band- sejauh apa berubahnya? jauh banget, orang remix. Orang itu udah versinya lebih dance gitu. Liriknya? Liriknya berubah, lirik, nada, gue rubah semua akhirnya. Ya gepengnya pertama garuk-garuk juga, maksud gue remix sih enggak ya. Harusnya gue nyanyi yang sama kan. Lu udah ganti lagi jadi lagu baru, lebih cakep, tenang aja. Terus akhirnya materi yang sebelumnya mau diapain? Itu.
Oh. Aja dulu, Nice, ya. belum ketahuan tuh mau diapain tuh. Ntar tiba-tiba keluar asik. Makanya gue mesti nyari yang fresh gitu waktu itu. Video makernya yang fresh nih. Siapa nih? Gue ngasih tahu si anak-anak sih yang ini Ugly Duck. Kalau gue kasih Sunshine kan terlalu deep lah. Iya enggak ya? Di purple. Deep ya enggak ya lagunya ini nyantai gitu. Ini terlalu deep. Gue kasih yang Ugly Duck akhirnya emang gitu Millionaire gue kasih. Nih cara main ininya karena yang paling berisik biasanya tuh ini gitaris gua si Kubil. Oh, anak Saya cinema paling diem juga ya. dia. Paling kalem. Paling kalem, tapi ini kalau udah ngomong bersabda suka ngeselin. Jadi ACC ngabil ternyata terlalu nih, terlalu. Wah, oke nih. Wah, banyak tuh jabaran dia akhirnya waktu kita meeting. Ya di jalan deh tuh akhirnya. Gitu ceritanya. Dan pertama kali gue lihat dia di situ juga tuh Jim. Syutingnya datang lo ya? Enggak. Enggak. Gue Nggak. pas press conference Oh, ya itu press ya. conference. Sutradaranya cewek. Cuman waktu itu gue nggak, karena gue datangnya telat, kagak sempet Lihat videonya. ngeliat videonya, jadi udah pas Udah kelar. tanya jawab. Nah, begitu gue liat ininya, ini mau kemana nih? Masih rada ini. Iya. Makanya begitu pas, ini siapa nih bintang tamu kita nih ya? Itu aja sutradara lu tuh yang cewek. Emang gue cewek ya? Jangan-jangan aku. Ngomongnya gitu. Sudah ada. Oke tuh. Ya karena emang kita sempat ngelihat apa karya-karya lo tuh. Oh, ini potensial. Amin, ya. Amin, Ya. amin, amin aja dah. Potensial, Tam. Beneran. Amin, amin, amin. Oke, gue tanya nih. Nah, di antara belasan yang baru gue lihat karya-karya lo, yang paling lo suka yang mana ngerjainnya? Jirapah yang gue lupa lagi judulnya. Jerapah yang itu, planetarium. Planetarium itu kan yang ngedirect kan Mas Edwin kan, itu yang ngedirect Mas Edwin, gue astradanya Edwin Babi Buta. Edwin Babi Buta. Jadi gue suka banget tuh kolaborasi di situ tuh karena kayak Mas Edwin ayo gitu. Gitu. Sempet ngikutin lu ya tuh karya-karya Edwin ya? Iya. Legend. Absurd juga itu sih. Legenda. Ya legenda juga sih. Masih ada orangnya. Udah jadi batu apa bikin legenda? Batu belah gitu. Anjing. Belum Lagi jadi bikin batu. film kan dia tuh. Iya ya, lagi syuting. Harusnya bulan ini kayak syuting tinggal lagi. 3 hari lagi katanya syutingnya. Gue suka Potong. sih tuh pas lagi itu yang kata lo bilang apa arcade nih kita ini. Secara kita yang kalau ya ngomongnya bukan arcade kan, dingdong kan. Oh iya, kita Tapi nyebutnya kita dulu mainin dingdong. arcade gini arcade. Googling ke outlet. Oh, dingdong maksud lo? Tapi itu nemu tempatnya juga lucu banget. Jadi Iya, kan iya. tadinya kan gue nyari sewaan dingdong kan. Nah. Terus habis itu si Reno Nismara tuh ngepost foto di satu tempat yang banyak dingdongnya. Terus gue tanya, di mana nih Ren? Di rumah temen gue. Oh, gue bagi dong kontaknya. Taunya itu tuh yang punya tempat anaknya tetangga gue. Ya, which is Magic. tetangga lu juga dong harus Iya. kan? Ribet banget berarti ya. Iya. Siapa namanya tuh? Emang agak ajaib juga ya orangnya. Mahesa. Mahesa. Ya. Mahesa. Itu syuting di mana emang tuh, Jim? Di Jakarta Pusat gitu di Di Midori. Midori, Di sebelah Midori Jakpos. Oh, sebelah dekat Morise, Jaksa. Sebelah The Smith. Dekat Apa lagi? Selalu gitu kalau lewat situ terdengar gitu. So please. Asik. Di lantai Tapi 2 bener itu nggak sih, kayak Morise The Smith itu, Jim? kenapa? Hotel itu, Jim? Kagak ada hubungannya. Kagak ada hubungannya ya. Oh. Soalnya, Jim, Oh. ini sahibul hikayat, percaya gak percaya. Waktu Morise datang, banyak anak-anak mos-mos itu nungguin di situ. Ya bener. Emang dia tinggal dia nginepin di sono? Ya Kagak. kagak, berarti cuma nih, ngapain dia kesana? Apa jangan-jangan ini hotelnya dia? Pengen foto tulisan Morrissey deket Vespa, friend. Waduh.
gitu doang sebenarnya. Oh, Ah, lebih pada itu doang, iya. Bre. Tapi balik lagi gitu ke lokasi, itu kayak Midori lantai 2 ya. Lantai Itu 2. Tempatnya si Mahesanya ya. Ru- Kayak ruang kerjanya ya kayaknya. Rumahnya dia. Oh itu rumahnya dia. Jadi Midori atasnya tuh Itu tempat tinggalnya dia sebenarnya. tempat tinggalnya dia. Buset, itu full of toys gitu yang mainan ngampar di mana-mana gitu kan. Jadi kalau ini dari ini nih, udah sibuk foto-fotoin aja gue dari situ tuh. Tapi mantep banget ya tempatnya, Ada gokil ya. berapa biji kan itu mainannya, Jim? Gue kira cuma satu doang, Mak. Dingdongnya berapa? 4 apa 3 tuh? Ada banyak. Dan masih nyala lagi ya kan? Dia rawat banget. Kita juga hati-hati mau syuting. Takut sama yang punya. Mohon maaf, benar antum. Cetak. Santai aja, santai. Ketoknya pelan-pelan aja. Tapi oke, pas pengadeganan itu oke tuh pas gue lihat apa. Yang pada kesel-kesel ini. Secara nggak langsung gue ngeliat Doi lagi ngedirect. Wih serius, jangan dibecandain. Tam, lu tuh bisa suka sama dunia sinema ini dari mana awalnya? Jadi tuh waktu SMA nggak tahu kan, pokoknya awalnya tuh gue pengennya sebenarnya di fotografi tuh dari SD SMP fotografi pengennya. Terus pas SMA kelas 2 ada pelajaran sinematografi, akhirnya belajar soal sinematografi, tapi ya Di SMA. basic SMA, Kayak ini kali ya, ekstrakurikuler kali ya? ya pelajaran tambahan gitu. Iya. Oke. Terus habis itu, tapi sama nyokap kan emang nggak boleh tuh masuk film. Pasti. Pokoknya dari gue Klasik kelas berapa ya, ADC tuh 2002 tuh nonton ADC di bioskop. Terus nyokap gue udah bilang pokoknya tidak ada yang boleh masuk ke dunia film. Nah itu akhirnya perlu ngebuat percaya nyokap, karena nyokap kan dulu nyokap tuh keluarganya deket sama keluarga Syumanjaya gitu. Terus habis itu Syumanjayanya bilang jangan ada yang di dunia film karena dunia film terlalu bebas gitu. Akhirnya tertanamlah ke keluarga itu. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Tapi nyokap dekat sama Putu Wijaya. Wah itu saya kurz tahu. Ya ini kayak gini bentuknya. Oh, Putu Wijaya. Ini berarti emang lingkarannya orang hebat nih orang gini. Sama Sumanjaya, buset itu mah banyak SMA ada loh. Ini eksperimen bikin film pendek gitu-gitu ada. Ada tapi nggak tahu tuh filenya di mana, ada di guru gue. Terus gue minta kayak nggak tahu tam di mana. Ayo udah. Itu bikin ceritanya pakai lagu The Sigit yang No Hook. Terus kita bikin aja kayak video klipan gitu. Oh itu oke tuh kalau masih ada tuh. Gitu. Gue sih sering lokit sih lo posting-posting waktu zaman-zaman SMA gitu kan. Wih, ini zaman-zaman di SMA nih. Mana zaman SMA? Apa? Yang mana zaman SMA? Ya, Instagram lalu lagi masih ini. Wah. Rajin stalking juga lu, friend. Wih, Instagram nggak usah stalking juga ada di. Ada ya. Timeline. Iya. Itu tuh makanya kan lagi zaman-zaman itu kan pasti kan lagi ininya, lagi eksperimennya. Iya. Karena gue ngeliat tuh, wah SMA. Lu SMA sama Diwang sama lagi nyanyi? Enggak, gue di 6, di Wang di Binus. 6 sini? 6 situ. Blok M. Jauh juga dari Bintaro. Enggak lah ya. Oh, enggak ya? Ya, selatan-selatan. Iya juga jam lah. setengah 6 berangkat dari rumah sih. Lumayan, friend. Gile. Tapi lu waktu lu kata nyokap gak boleh ke film itu, lu sempet kuliah yang lain gak sih? Gue kuliah jurnalistik malah kan. Oh iya. Jurnalistik di UMN karena UMN ada jurusan filmnya, gue suka masuk ke kelas filmnya. Oh. Kayak ibarat tuh Gua nggak Jurnalistik ngambil masih film ada- tapi masih masih ada tetanggaan. Jurnalistik masih ada rekam-rekam juga dikit. ada deh lah pokoknya di sampingnya kayak nulis berita tuh ada strukturnya kayak segitiga. Oh nulis skrip kayaknya juga kayak gitu deh, bisa lah ini, bisa basic lah Sama kita juga dulu gitu, ya kan? gitu. Sampai dosen gue sempat bilang kamu tuh kayak ini ya, kayak iklan sekolahan yang anak sekolah nggak bisa belajar, terus yang ada di pinggiran jendela yang mau ikutan belajar, terus kayak ya aja kamu dah. Iya, zaman Rano Karno banget, zaman kecil tuh. Lu sering masuk ke tempat ini apa, ke ikut-ikut praktek ke anak-anak ini? Ikut
Pokoknya dulu zaman ngampus itu tuh gue seringnya ngikut anak-anak syuting dibanding bikin tugas Bantu-bantu gue. ya. Tugas-tugas jurnalistiknya malah Tetap jalan. banyak kan. Ini IP gue lo lihat ya. Aman lah ya. Aman. Kelar kuliahnya tuh ya. Kelar, tapi skripsi gue juga kayak ngomongin Film bahasa juga. film kan. Bahasa film terus makanya dosen kayak ini lu ambil jurnalistik ngomonginnya bahasa film. Film itu bagian dari media massa ya gitu. Apaan sih? Judulnya apaan waktu itu? Bahasa film yang lo angkat? Realitas jadi kayaknya berat banget tuh. Realitas apa ya? Realitas apa dalam Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Jadi gue emang ikut syutingannya Marlina dari sebelum syuting, malah dari bener-bener masih pitching ke Cannes. Terus habis itu ini deh gue bilang ke produsernya, "Mas, ini aku skripsiin aja ya." Ya udah. Tapi akhirnya skripsinya juga baru boleh dijadiin skripsi itu setelah filmnya tayang. Jadi kayak gue telat 3 tahun apa. Ya gitu lah. Oh, berarti dari skripsi film Marlina. Model ininya, tulisannya. Terlibat di apaan aja lu di Marlina? Tam. Behind the scene. Aku behind the scene, Kak. Dimarahin sama Bang Jago. Lo. Oh, si ini pas orang Yunus. Diomelin kenapa? Bukannya anak itu lucu itu. Lucu. Iya kan? Bang Jago. Casingnya doang. Gede. Sentil mah ciut. Jail aja. Ayo, iya. Suka Disentil sama dia. bersosialisasi. Woi, apa lo? Kamu Bang Jago. Oh, Bang Jago nama. Ngeri gue. Dari situ Bang tuh Jago ya. tuh teman-teman kita dia. Cuman beda jurusan nih. Beda jurusan, seangkatan Iya. sama Malau. Sama dia yang seangkatan. Malu. Ya kita kan satu angkatan. Oh, iya. Ya kan? 2003 kan? Nah, kalau gua kan seni rupa, dia kan teater deket lah sama film. Teater ke sinema-sinema. Yo, Sama Mas Yayu gitu sering ketemu berarti ya? Ya juga, Yundru. Mm-mm. Dia guru kita. Kakak kelas Malau. Iya sih. Lo ya, Pernah saya tuh bareng waktu di sama Marlina Bang sama Yayu ya? bareng. Iya, karena kan Om Yayu kan ada di itu kan, di Marlina juga. Jadi perampok. Oh, dia jadi perampok ya? Jadi perampok. Gue belum nonton sih. Lo udah nonton lo? Gua nonton tapi dalam rangka nganterin ponakan gua, Jim. Selalu begini. Ponakan gua, "Om nonton Marlina, Om." Ica. Jagoannya cewek. Jagoannya cewek. Apaan nih? Gua kagak tahu sama sekali. Begitu nonton, buset tuh, ini sadis banget ini. Kalau gua ngeliatnya. Palanya dipancung-pancung, friend. Palanya dibawa-bawa. Gitu. Enggak se-ekstrim Tarantino. Ya masih adek-adeknya lah. Keren gitu. Adek-adeknya. Masih ada. Sate western ini ceritanya namanya. Wah, gue malah skip tuh. Ya. Gue akhirnya malah ngeliat si Tamara mah ya di video-video musik. Nah, itu ke musik gimana tuh larinya? Dari Marlina. jurnalis, dari film, Tadinya niatnya mau ke musik. film kan lo kan? Ini pokoknya lupa tahun berapa ya, 5-6 tahun yang lalu tuh berapa? 2014 lah ya. Itulah ya. Kalau matematika. Iya kan. Kayak ngewawancarin bintang tamu udah 55 tahun gitu kita friend. Oh, iya. Kayaknya salah ya. Pokoknya 2014 tuh gue bikinin video klipnya Ciki Fauzi. Oh. Terus abis itu baru karena waktu itu Ciki Fauzi jadi narasumber gue pas tugas kuliah. Terus abis itu main sama anak-anak Elephant Kind juga. Akhirnya bantuin syutingin Yonomora. Terus abis itu akhirnya bikinin video klipnya Meter Hello. Terus Black Teeth. Terus udah deh, gitu lah. Nggak tahu gimana ceritanya, gitu lah. Ada ketidaktersengajaan jadinya nih friend ya. Ketidakttersengajaan. Ibarat musik Rolling Stone, friend. Apa Gelinding. Wish, yo. Like a Rolling Stone. Yo,
Ini sama si itu udah yang nggak sengaja juga emang udah sama si Diwang terus gitu biasanya. Pas itu tuh, pas Fisherman sama Diwang. Gara-gara dia bosan sama kerjaannya, gue juga kayak pengen explore apa ya biar nggak syuting tapi Kerja di startup ya dia ya kan? di ini di F&B Group gitu, studio desain juga. Loh. Oh pas yang di upstairs ya udah pindah ke tempat Oh iya, betul, gitu. Ini Diwang gua agak rooming kalau gua Diwang. Pak Rooming. Ini ada ininya makanya gua timnya agak- doi. Kalau pas upstairs dia yang edit. Oke, yang edit. Sempet semburan begadang juga, begadang di rumah. Wih. Yang bikinin artworknya. Artwork covernya. Gitu. Diwang. Itu gue serahin aja udah. Wah, gue bikin aja terserah bebas, suruh gue ngapain. Udah ngisup friend waktu zaman itu sih. Udah ngisup banget. Ngisup tuh apa? Pusing. Oh ya baik. Waduh, paling bisa lo, friend. Waduh, Jagoannya apa makanan di sini, friend? Spaghetti tuh, friend. Oh. Spaghetti Hah? aja. Maksudnya yang ngenyangin, friend. Wah. gue kalau dikasih gini pasti Spaghetti pakai nasi kali. gue kalau dikasih gini selalu aglio olio. Albumnya Beastie Boys. Telur yang telur itu. Gue say sapi. Atau nggak aglio nggak apa. Aglio olio. Jadi gue tuh makanan agak kurang ini, Tam. Gua baca ini Harus gini. bukan. Nggak tahu bentuknya dia. Iya, jadi makanya gua nanya jagoannya apa, ya kan? Pedes nggak? Aglio olio. Saya ada. Masih jontor gue ya. Ya udah aglio Sedang olio. aja, sedang. Masih jontor. Habis jatuh. Apa jagoan tadi? Spaghetti dan ada nasi. Aglio olio spaghetti, my friend. Nasi krim. Mie. Mie. Oke. Ya. Mie Itali, friend. Ayo. Aglio olio juga. Alfonso Robertino. Oh. Numero uno. Oh. Siempre. Siempre. Gitu, Tam. Ya kita emang kurang kuliner sebenarnya. Iya. Gue pas ada spaghetti, waduh, ini mana yang paling ini? Wah ini enaknya apa? Aglio olio. Albumnya Beastie Boys. Udah gue ingetnya itu aja udah sampai sekarang. Ya emang kelemahan ini apa jenis-jenis. Jenis Lemah dibentuk, kuat dirasa. Nah. Makanya ini apa nih bentuknya nih kan? Ini apaan, friend? Lagi oh, dikasih- itu mie. Oh, ya udah, dia bilang spaghetti, mie. Iya, Orang udah. dikasih menu kan nanyanya harusnya rasanya apa? Ini kagak. Bentuknya kayak gimana tuh? Rasanya dong ditanyain. Bentuknya yang kayak gimana? Mie, daging. bentuknya gitu. trapesium gitu. Nah, Bingung nanti. Anak Trapesium. satu sih tahu trapesium. Betul trapesium, oh tempe. Wah ini mah sama di warteg. Pernah gue cerita dikasih spaghetti, oh ini mie. Ah, susah kan? Kayak balik lagi ke Tomakako, ya guys. Balik lagi ke Tomakako. Tapi gue seru-seru waktu lagi semburat silang warna gitu kan. Dengan sotoynya gue bilang gini, Pren. Oh itu ntar kostumnya gini, udah ada. Oh, dia Udah gue nanyain. siapin. Masih di sini. Udah gitu kita manggung berapa kota. Jim, udah ada belum nih? Udah, ntar anak-anak pakai ini. Ini sambil touring masih di bus, Iya. kan ada di ini. Lu kan yang biasanya kontak kan? Gimana? Ada gampang. Ya udahlah kalau ini kita siapin ya. Pas sampai sana apa yang disiapin kita pakai. Sama dia. Itu perasaan lu gimana tuh ya sama kita? Kayak lu gedek banget gue lihat di WhatsApp tuh kayaknya dia gedek deh sama gue. Kagak. Hah? Serius nggak kalau gedek lu bilang aja nggak apa-apa. Bebas. Tenang aja gue belain kalau dia ngegas, santai aja sama Raya lah. Enggak. Tapi waktu itu gue kayak udah kepikiran itu kayak Kubil tuh pakai ini sih, pakai rompi warna merah. Mungkin karena kayak Back to the Future kali ya gue kayak. Oh iya, itu oke itu. Back to the Future iya. Kok kalau Back in the Future gue ingetnya Holil ya. Back to the Future. Deket kan Michael J. Fox sama Holil. Deket nggak ya? Deket nggak sih? Deket lu kayaknya percis bro. Setelan rambut Anjir. miring juga. Setelan rambut emang miring-miring ke samping. Ya. Beda rambut aja, beda rambut. Iya. Sama
sama gen juga, Bran. Ya nggak bisa bohongin ya. Size bener, gennya beda. Masih ada hubungan film, Bran. Nggak, Ya. biar prank kita Back to the Future siapa bisa Holil. Ya udah gitu aja daripada Michael J. Fox ketuaan nanti ya nggak. Holil aja lo ingetnya. Ya kan? Iya lagi mirip, kesel dah. Iya kan, iya kan? Sama kan? Terus ditempelin ke mobil. Oke, pas lagi kostum-kostum itu gimana tuh Tam tuh? Kayaknya itu yang paling ribet tuh pas ada tar ini gitu. Sampai si Awis-Awis juga bilang, enggak lo kalau belum ada cuma semua ada di kepala gue cuma belum ada wujudnya. Bisa ntar ada ini. Sama ini kan dia kerja sama salah satu desainer. Iya. Nyampenya pas sudah kelar syuting baru barangnya nyampe. Ya, uts dipakai pas manggung kan tuh. Iya, untung udah jadi. Iya, datangnya tuh pas hari kedua syuting kali ya? Iya, hari kedua. Itu berapa hari syuting emang? Dua. 2 hari syuting. 2 hari. Makanya gue bilang, Niat banget ya, sekarang "Makanya udah klip nih, ya. orang gue pikir cuma 1 hari udah kelar. Wih, kadang biasa setengah hari ya. Totalitas. Ada satu lagi friend, BM. Oh, banyak pokoknya. Totalitas. Totalitas. Cuman mukanya muka senep gitu. Tapi lo ngeliat ini nggak? Lihat video klipnya Bara Suara nggak? Lihat. Apa sih judulnya gue lupa sih yang di go-kart itu. Perjalanan pikiran dan perjalanan ya? Ya, perjalanan pikiran aja, ya itu deh. Daya gue sih ngeliat aja sih, lu kebanyak shotnya si Tamara, ya gue liat lu pas ngeliat itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Ya, Bagus lah. Ada lahnya nih. Bagus dong, bagus. Bagus. Berarti bisa diambil kesimpulan-kesimpulannya, cara-caranya gitu kan. Dia pas lagi dia duduk terus ke komputer, waduh, ini gue langsung ngitung ya, gue lihat, ini shotnya Tamara nih terus yang main, ya bagian-bagian itu sih, bagian arcade sih banyakan sih. Oke lah. Oke. Kalau cowok kan gue nanya lu kebakaran jenggot nggak? Gue bingung kebakaran apa gitu. Sempet langsung nelfon di Wang langsung, Wang coba lu lihat deh, cepet kayak gitu nggak? Enggak. Tapi pada ngomong sih, oh ya udah nggak apa-apa, bagus kok. Niat yang penting niat. Nama itu bikin sesuatu, iya oke baik boleh gitu. Karena gue juga nonton video itu karena di tag orang. Bang, luluh kita bang, ibu itu nonton. Wih, ini shotnya si Tamara itu tuh. Kalau gue sih begitu lihat. Tapi kenal lo, sutradaranya itu kenal? Enggak, tapi waktu itu ngobrol sama Gerald, terus Gerald juga kayak, gue baru nggak itu mirip-mirip sama Semburat ya. Iya, nggak apa, aman, sikat aja. Banyak abis itu yang pakai arcade gitu, terus kayak nggak apa-apa juga, mungkin. Lu main trendsetter dong jadinya itu ya? Ya diam-diam aja. The man behind. Bukan woman dong ya? Iya, the woman behind. Bukannya girl? Ya, gue ngeliat itu kan pas lagi lo lagi Semburat lah ya. Untungnya lagi banyak lagi kalem-kalem aja tuh anaknya. Biasanya Kubil kan banyak ininya tuh. Iya, banyak ya. Banyak protes-protes ya tuh. Ntar begini sih, apa? Enggak ada itu. Sangat kalem dan percaya gitu. Nah, pas lo ngegarap Good Night, ini Batman ini kan sutradara nih masalahnya nih ya enggak ya? Sutradara yang dan buat gue ini kawan gue yang cukup cutting edge lah pemikirannya. Terus dia kerjasama sama lo, sama Kako. Oke. Gap generasi lumayan. Lumayan. Yoi, lu ngedirect seorang director. Nah, gimana tuh lo ngakalin si Batman waktu itu? Batman ngikut banget sih waktu itu. Serius lo? Ngikut dan kayak gue males serius deh pakai VHS lo aja sama. Jadi gue ada HP Nokia gitu, masih flip gitu. Udah pakai itu aja ya 2 ya, sama DSLR sih 2 gitu. Tapi kebanyakan VHS sama Nokia. Ya udahlah serah lo deh mau gimana visualnya, gue ngikut aja. Ya udah gue juga nggak tahu sih bentuknya gimana, pokoknya udahlah ya sikat aja lah ya, senang-senang aja lah ya. Jadi deh.
Nggak ada protes-protes kalau editing. Wah ini Editing dikit doang. Kayak ini kayaknya mulut gue ini deh kurang pas sama liriknya. Oh iya, emang gue ngambilnya sebenarnya sebenarnya kelihatan nggak ganteng aja tuh dia tuh, speknya nggak pas tuh biar ganti shot. Biasanya Batman mah begitu ya. Iya. Atau bisa jadi emang ini juga, friend. Agak ngelembung juga perutnya kali soca ya kan. Nah, diganti dulu. Woi, Temu lagi, friend. Iya. woi, oke, friend. Iya. Sukses buat kantor lu, friend. Kantor. Gue yang enggak. Dia aja yang sukses friend, kantornya boleh dong. Oh iya sekalian sama lu nya ya kan. Oke. Tapi yang lebih deg-degan justru Indies. Indies Karena kan Party. Tika kan director juga kan. Wih, Japra juga ini lagi apa? Japra editor. Wih, di. Pubil juga director. Iyo anak art. Oh, Malah lebih lengkap ya. Lebih lengkap itu kayak, duh. Oke, ini senpai. Asik saya. Pas itu ya Indies itu total juga sih lo sampai 2 ini ya. Dua transisi. 2 transisi dari khayalan dia terus realita, khayalan, wih balik lagi realita kayak gitu kan. Yoi. Tang-teng gitu kan. Nah itu tuh gimana tuh prosesnya waktu lo menemukan lagu itu harus diginiin nih gitu. Pertama kali denger pokoknya kayak, wah ini pokoknya ceritanya gini lah, Pra. Gue ngeliatnya gitu. Gimana, Pra? Terus nanti kita bikinnya lebih ke, pokoknya arahan gue tuh warkop aja. Sebenarnya ya, warkop kan banyak adegan diskonya kan. Iya, Iya. nari-nari. Benar. Tapi di mix sama swing-swingan gitu. Ya udah deh. Oh yaudah yuk sikat. Ya udah ya sikat. Ngomongnya agak Betawi gitu kalau Japra ya. Iya juga ya. Betawi rap doi kan. Iya. Udah bikin keren-keren lagu ya kan. Pokoknya kayak warkop gitu. Itu nggak buyar tuh si Japra. Lah kok Karena di kepalanya kan pasti Rolling Stone Oh, iya. kan. Gua Mick Jagger gitu kan. apa jadi warkop? Warkop ya kasino. Tapi gua malah nggak ngelihat kalau dia bikin kayak warkop gitu, friend. Kalau yang di apa? Indies Indies. Party malah agak kayak model-model lalalen gitu. Kalau gua berarti ada sedikit touchingnya nih, main di terang gelapnya ya kan. Iya, kalau terang gelapnya iya. Mainin dimmer kan. Gua ngeliat, gitu. "Wih, boleh nih." Iya. Dan ada yang konsep latihan. Nah itu sih yang pengen gua tanyain. Ketika dia ngejawab syuting lu aja bisa sampai 2 hari, emang nih anak emang serius friend bikin ininya. Produksinya, di produksi Indies Party juga kalau gue lihat kan, Gus. Ini kayaknya penarinya bukan ekstras nih kayaknya nih. Sampai backgroundnya kayaknya emang klub penari kayaknya nih, bener ya? Itu anak-anak teater. Teater Pandora. Bener kan, Mbak. Tahu lah lo, biasanya ke teater lo kan. Anjir, gue seluruh. Anak-anak UI itu, teater UI. Yo, makanya gue lihat, wih, nih serius deh, belakang-belakangnya gue lihat. Boleh. Ini the making-nya ada kan sih? Iya, betul. Ada. Tuh si Maman yang bikin. Maman gitu juga. Man. Hah? Maman ini? Maman kita? Yo, Maman. Aduh, Man. Colongan tuh kan. Hah? Colongan. Pantesan dapat yang lebih enak dong ya, Pran, ya Iya, kan? Di wajib ngobrol ya kan, calling. begini-begini aja syutingnya. Man, ngitus man. Wah, tar dulu nih. Lagi ada job-joban gue, asik gue. Wah, kok nggak taunya nih. Maaf ya, abot sedikit. Nggak apa-apa. Yang penting dianya sejahtera kalau gue mah. Tam, di soundtrack lagi, gara-gara film sama musik sini ya. Video klipnya yang ada si Tumpal itu, Harlan Brur, Harlan Bur. Harlan Brur itu dapat idenya dari mana ya? Dari lagunya, dah. Dari jatuh cinta yang diam-diam tiba-tiba menyelinap dan tapi sebenarnya kayak gue ngomong ke Harlan waktu itu kayak ini gue ngelihat orang Batak sama orang dengan ras Tiongkok tuh nggak bisa bersatu. Kita Itu bikin nih pandangan lo nih.
Itu research. Ah. Oh, it's okay. Ngobrol sih emang kadang-kadang serius. Kita kontennya serius ini. Serius. Soalnya masa depan anak muda bangsa nih. Dari tayangan kita juga punya pengaruh. Di tangan lu Tam soalnya. Nah, kan makin berat kan lu. Ini maju enggaknya sinema Indonesia di tangan lu. Mohon maaf. Oh, emang secara ini Batak sama Cina itu Tiongkok emang nggak bisa ini ya? Dulu sih kan banyak aturannya ya. Batak harus Batak. Iya, emang Batak emang saklek emang tuh. Gitu. Urusan adat, oke. Justru dari situ. Dari situ. Berangkatnya. Makanya kayak Mar sama Ken. Terus lucunya ternyata Ken emang bisa nari. Iya. Betul. Dan itu pasangan ya mereka ya? Emang pasangan. Pantes. Gitu. Emang beda emang ya kalau udah pasangan di dalam frame Lebih total ya? dan enak. Gua kan dulu pernah syuting tuh Jin sama siapa dulu bikin video klip Rocks. Oh. Sama Herlan sama si ini Yogi. Di background gua pasangan, waduh, mesra banget sampai cipokan. Nggak taunya Anda sama bininya brand yang main ya kan. Oke nih, Papa Sutri ya kan, jadi pantesan. Begitupun juga Mar sama si ini. Ken. Dan Jangan-jangan lebih luwes si ini lagi si Kenji ini lebih luwes lagi jangan. Luas dia oke kok. Lebih luwes ya? Marnya juga. Si Mar itu pernah jadi ini gosip-gosip dikit. nah, Pernah jadi background tarinya siapa? Ikke Nurjana, Fred. serius loh. Udah pernah posting di Instagram. Iya. Kayak Cyndi Lauper, Fred. Gila kayak Cyndi Lauper album pertama nih, covernya tuh yang gitu kan. Sama kayak gitu. Dangdut dong berarti. Apa? Dangdut dong. Ikke Nurjana emang siapa yang bilang jazz? Marga loh. Yoi. Gue ngebayangin, cuma kagak ketemu itu judulnya. Filenya apaan ya? Gue lagi pengen nyari itu. Ikke Nurjana. Yoi, makanya. Jadi ada kan dia nari-nari juga kan sih itu kan si. Ada tapi tuh hari H tuh dia tuh. Baru belajar. Ini gimana nih? Terus gue lumayan nyari tahu kan gimana ya langkah-langkah waltz. Kayaknya ini kanan kiri gitu. Jadi kayak Tetap berarti emang belajar lagi, bukan berarti karena udah bisa dipakai potensinya. belajar lagi dikit banget. Oh. Nah Lagian itu kayak kalau nari kayak seperti di Indies Party gitu. ini Itu lu tuh terlibat juga tuh ininya tuh. Itu kan pakai koreografi kayaknya itu ya. pakai koreo sama temen. Iya. Kalau gue tuh gerakannya rancak, Fran. Ngepas nih. Emang bukan hari itu kayaknya. Iya 2 minggu lah latihan. Bisa buat video klip dulu ya 2 minggu ya. Belajar bikin film ntar juga gitu. Oh jadi tetap nih ada ya ujungnya ke film nih pasti nih. Playgroundnya di sini. Oh, oke itu jadi tuh ininya. Kalau menyenangkan di playground ya kan ngapain ke film? Pempinya Apa sih yang sangat berkesan buat lu? Sampai akhirnya lu pengen banget ke film? Wah banyak sih. Ruangnya Teddy Suryatmaja, terus dunia merekanya Lasya F. Susatyo, terus Pacar Ketinggalan Kereta, gila tuh film tuh. Itu baru nyampe tuh. Teguh Karya, itu gila sih. Kayak skripnya tuh bisa yang kayak tadinya serius terus kayak dipatahin kayak lah kok jadi lawak gitu. Tapi halus banget, enak gitu. Terus filmnya ini sih Koreda, Jepang. Like Father Like Son. Kita taunya Cat Stevens sih. Gitu. Banyak. Waduh. Like Father Like Son tuh anaknya ketukar gitu lah intinya. Wah, kayak sinetron ya, putri yang tertukar. Jadi Timo. Gitu. Film Udah mulai-mulai tuh loh, misalnya apa?
menyusun kira-kira skrip ini atau cerita apa yang akan ini enak nih bisa apa mungkin lo baca atau apa? Udah. Waktu ke Rekfest tuh ini gue bikin. Rekfestnya Ruru. Jadi kan diajak Mas Ameng kan, ngisi dong. Mas Ameng dong, daripada Om Ameng kan. Apa ya? Gue baru sekali ada Ameng depannya Mas, gue baru sekali kayak. Oke, nggak apa-apa. Menghormati loh. Ya, apa, tapi lebih enak rimanya bro. Mas Ameng gitu, Mas enak. Kalau Satu nada ya, Mas Ameng, kalau Bang Ameng tuh agak tang-tang gitu. Dibacanya nggak enak. Sop kaki berarti. Iya, kalau Bang ya. Kaki Bang Ameng. Bang Ameng yoi. Soka. Kayak ini ntar apa mie gitu Bang Ameng gitu kan. Bang Ameng. Oke, dari dia pas diajak Ameng terus Iya, terus habis itu ikut dong lo isi talks. Oh ya, sekalian bikin dokumentasi deh. Wow, dokumentasi. isi talk sekalian bikin dokumentasi. bisa. Emang Terus- paling bisa anak itu. Bisa. Paling bisa banget ya. Bisa. Nurut aja semua orang emang. Terus akhirnya ini deh gue bikinnya film pendek aja boleh nggak? Ya udah serah lo aja lah, bikin aja. Ya udah deh, bikin film Pas pendek. lagi selama di Redfest. Kegiatan Redfest itu lu bikin gimana? Ya pokoknya ceritanya tentang seorang graphic designer yang lagi cuti, masih digangguin sama bosnya. Di tengah cuti, terus malah ketemu temen lamanya, yang akhirnya ketemu teman-teman baru. Ya akhirnya nge-reveal sesuatu dari kantornya, apapun itu gitu. Backgroundnya Rekfest lah. Itu udah ini, udah Udah editing? belum selesai ya? Belum, dikit lagi sih, paling tinggal sinkronin sound, rapiin sound sama online lah. Panjang ya. Bikin film panjang memang ya. Bukan film panjang, bikin prosesnya bikin film Panjang, panjang. Iya. gitu. Di video klip Black Tit tentang rutinitas kantor yang mengganggu. Iya, Pernah kerja di kantor juga lo? Enggak. Bagus. Sama ini juga nggak pernah loh. Ya. Gua ngapain? Kita jadi budak-budak korporat. Ya, Dulu, minum dulu, kopi dulu, dulu kali dulu. bro. Oke. Udah main kopinya udah. Enak banget. Mie Italinya, Bro. Waduh. Tuh kan, Wah, lucu banget. Italia lagi nih. Trapesium, Bro. Bukan tempe tapi. Ini siapa? Beastie Boys nih. Ini nggak pedes kan, Pren? Masih jontor nih gua. Itu bentuknya begitu, Jip. Apaan? Dimakannya. Ya makan mah sama. Biasanya kan emang di plate gimana deh. Ini yang apa? Olio-olio. Bukan. Aglio olio. Ini. Oreo, Bro. Olio-olio. Aglio olio. Asal ngepolio aja. Sambil kayak tambah apa? Yo. Lanjut, Sampai lanjut. mana tadi, Jip? Sampai ke Aku tuh ngikutin Mas Malo loh, Us. dengan ilustrasi-ilustrasi mantepnya itu. Nah, aduh, ini sekarang gua Jangan itu dulu ya kan? pengen ke situ jangan itu dulu. Loh, kan ngobrol. Oh iya. Oke. Ngobrol. Ilustrasi Malau itu sangat apa lah ya baratnya. Aduh, modern art banget gitu kan. Modern itu udah lewat. Kalau menurut lu gimana, Tang? Nggak, lu nih dari generasi Kacamata sekarang lu nih. ngelihat orang yang masih udah ada teknologi motret, masih melukis potret gitu. Menurut lu apa tuh, Tang? Itu dia. Apa? Apanya? Tangan manusia. Iya, tangan manusia tuh kayak Kalau gue mau tinggal tak. Nggak bisa vektor. Lu buang-buang waktu nggak buat lu? Atau ya gimana gitu? enggak lah. Masa sih Enggak lah. Kan justru itu esensinya. dibuang waktunya itu? Enggak dibuang waktunya. Dikerucutinnya kebuang waktu. Diisi waktunya. Oke. Iya toh? Nih, Tapi- emang demen analog anak ini, Fred. Apa? Ya gaya rambutnya vintage. Ya kan.
Ibaratnya nih Jim, Ah. kalau golokit mesin motor, tahu kalau CB 100, tapi mesinnya pakai Binter nih friend yang gede, Nah, Tiger. Tiger friend. Oh ya, Tiger. Jadi lebih langsam lah ya. Jadi Mas Malo ulang tahunnya kapan? Aduh, jangan panggil Mas. Oh ya, oke. Malo, Yang bisa panggil Mas Malo itu cuman pegawai kantin. mohon maaf, mau minum apa bang? Iya. Saya pegawai kantin sini. Kenapa orang kantin itu boleh manggil Mas Malau, diutangin mulu sama Malau, jadi nggak diprotes sama dia. Enggak. Pak Wi dong, ya bisa manggil dia Mas Malau. Iyalah ngutangin, dipanggil Mas juga boleh dah. Jangan panggil Mas toh, ya kan? Kak Malau. Jadi itu spaghetti tapi kemasannya ons gitu, makanya dibilangnya ons pasta. Oh, dari konsnya. Jadi ulang tahunnya kapan? Mungkin Capricorn. Kalau tahu kan gue. Awal. Intel nih doi ini, friend. Ulang tahun gua 11 jam yang lalu. Lu ulang tahun kapan? Cancer. Ini bener nih. Ah iya. Ulang tahun dia ya? Iya, ulang tahun. Cuma 1 Juni. Cancer. Ayo kita balas Oh, salaman. Cancer juga. Biasa aja dong. Biasa aja dong. Lu lagi ulang tahun tau? Cok ini. Lagi ulang tahun. Tadi kemarin. Enggak, gue lupa mulu ulang tahunnya dia. 30 berarti ya? Hmm. Gue berapa hari sebelum tuh berarti? 28. Lu 28. 28 ya? Gue lupa mulu ulang tahunnya mana. Sorry friend. Enggak apa-apa, friend. Ya kan? Enggak penting juga. Happy birthday to Lo nggak ada ini dong, ya? Apa kuali yang bisa didong-dong? Sebenarnya kita lagi mau bikin surprise kan? Wah, ya. Biar beneran kayak di kafe lah. Ya. Emang kafe. Tapi jangan nyetel jamrut lah. Alay. Aduh. Wah, yang alay gitu 20 tahun kemudian vintage itu, friend. Banyak angkatannya Tamara seneng banget jamrut ya kan? Nggak Tam. Tam, lu musik sukanya apa, Tam? Ini agak personal gua nanyanya nih, Tam. Sukanya apa? Apanya nih? Musik yang lo suka. Yang berkesan. Yang berkesan. Anda perdana. Anda perdana. Lu berat lo Tam lu ah. Lah. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya maaf deh. Ayo langsung bilang Anda enggak. perdananya atau mata jiwanya nih? Wah, dua-duanya sih. Album yang merah itu ya, judulnya apa? Yang lu In, suka. in Medio. In Medio itu yang merah itu ya, albumnya ya. Terus Mata Jiwa. Itu yang Indo. Kalau yang luar ya Foo Fighters sih. Foo Fighters masih light lah. Foo Fighters sih. Masih lah itu. Anda sama Foo Fighters lebih berat Jauh Anda, banget. gua. Cuman pas ngomong aja, nah ini gimana? Nah gitu aja Anda. Iya tuh. Lebih complicated, friend. Nah, Anda itu ini sama si ininya ya Mata Jiwa ya. Gue nonton Mata Jiwa ada 5-6 kali gitu ya. 6 aransemen yang berbeda. Iya. Iya kan, selalu gitu. Yang terakhir kita ngomong nonton rame-rame sama lu lah ya. Itu yang ini yang programnya daging bukan? Apa tuh? Yang dia main? Nah, Enggak, dia lagi live aja di mana gitu. Dia kan beberapa kali main di kampus gitu, gua liat Kampus. ini. Kalau di Malang di kampus. Kalau gue kan misalnya lagi di coffee shop mana, dia kan tempatnya kecil tapi sporadis gitu kan. Terakhir gue nonton bareng sama Malau. Beda lagi aransemennya tuh waktu itu. Ini beda lagi nih orang nih lagunya nih. dulu tuh ini daging sempat mau bikin turnya Mata Jiwa Heeh. sama Sujiwo Tejo. Mau dibarengin Wah, sama Yuta aja. Dibarengin. Ketemu tuh. Apa? Ketemu. Tapi lo suka juga pernah ngeliat lo? Emang Anda lagi nyanyi mistis-mistis juga emang celananya tuh. melorot itu sempet ngeliat lo? Nggak pernah sih. Itu Belum pernah sih. Itu paling sering banget sih kalau doi sih manggung. Soalnya kan pakai tali gitu kan. Ya, kedodoran lagi. Kedodoran lagi. Doi mah sering banget tuh gue liat. Nah lu kayak ini, nggak berusaha untuk membuat klipnya si Anda lah gitu, videonya Anda. Secara lo seneng lagunya lo harusnya
Cocik lah tuh. Iya. Kode sih udah dikasih. Kode, iya. Kode udah kasih. Udah, ya. udah ini, udah approach dia. Belum. Belum. Tapi kalau incer lagunya mana? Ada nggak? Kalau misalnya kalau misalnya Mata Jiwa tuh, tapi kayak kelamaan ya, nggak tahu deh pengen apa nggak tuh. Inti sama Inti sih. Wah, Inti gokil sih. Gue inget yang Matahari doang. Nah, itu inti. Oh itu ya? Itu. Oh, ya gue taunya Matahari. Matahari. Panjang tapi itu bre. Gokil sih itu. Terus kalau gua tanyain, dah, ini beda lagi dah. Pas ditanyain memang kalau dia ngomong kan kayak aransemen lagunya dia kan. Dah, ini aransemen ke-6 nih yang gue wah, begitu Pak. Kacau. Susah nangkep itu untuk ngobrolin lagunya dia ke Mangda nih. Paling gua akhirnya sama ini drummernya. Iya, itu kan kita cuma main-main. Oh, lebih jelas, nangkep gua. Kalau Reza yang ngomong. Kalau Anda emang ngomong sama aransemennya sama. Ada ide-ide gimana nih? Atau kalau ide dibilang gini ntar disikat. Oh, Iya, jangan. Keinginan. Keinginan. Biasanya Sama kalau ini, Anda- Adrian Yunan. Oh, gue suka banget tuh Adrian Yunan. Yang mimpi seperti hidup, kayak gila nih. Kalau gue punya duit, gue bikinin nih beneran gila. Wah, ngobrol sama Adriannya sempet? Sempat. Lupa gua kocok, friend. Ternyata di bawah intinya ya. Apa? Apanya? Matahari. Gitu ya, kayaknya. Bumbunya. Panutan hamba. Begini vitalin nih. Diaduk ya friendnya. Nah, gue juga belum sih. Sama sih. Wah, brutal tapi dalamnya kayak pedes nih dia. Ternyata dalamnya matahari ada di bawah banget gitu. Tapi Adrian udah ngobrol loh sama Adrian. Udah. Cuma butuh dana lah itu. Bagus banget lagunya. Gue mendingan kayak support yang gue suka banget. Daripada disuruh Iya. kerjain. Pun kalau misalnya disuruh ngerjain harus suka dulu. Suka dulu sama lagunya. Kalau enggak nggak usah. Idealis nih anak nih ya kan. Iya, lu harus ada Oke begitu, lu, friend. friend. Cakep pertahankan tuh ya kan. Adrian Yunan ya. Adrian Yunan. Lu deep juga ya lagunya ya, kecuali Foo Fighter ya. Di Purple. Iya, Deep Purple. Iya maksudnya dalam-dalam Adrian Yunan, Mata Jiwa. Mata Jiwa, ya Foo Fighter. Ala-ala remaja lu kali ya kalau Foo Fighter kayaknya ya. Ya. Oh, sama di Adams udah. Ya ada. Nah, jelimet juga. Di Adams album terakhir juga kan gila banget. Gue tuh beli albumnya di Adams di Bon. Dulu masih ada tuh Bon PIM 1. Oh, Bon. Iya. Itu kalau beli album di situ kan suka dibungkus sama kertas coklat kan. Gue inget banget tuh album pertama yang gue beli sendiri. Album pertama lo di Adams. Pertama lo Yang beli sendiri. Pakai duit jajan sendiri. Dian Piscesa. Iya. Dian Piscesa se-Indonesia dengerin Dian Piscesa, friend. Pada saat itu. Sama ini Januari Christie lah. Gila tuh orang. Ah, yang bener lo. Wah, gila ya. Suaranya ya. Tuhan ada di mana? Mana? Michael Frank tapi perempuan. Kalau nggak gue salah nggak tuh kayak biasa gitu ya? Iya. Januari Christie tuh suaranya mantep banget. Cukup Almarhum. vintage. Lu bisa dapet Leonel Christie lagi apa? Januari Christie. Gue mau ngomong Lionel Messi. Kok offside gitu. Jangan. Enggak, Nanti panjang. sekedar informasi aja, friend. Ya kan 12 jam yang lalu sudah menjaring 700 gol dia dalam perjalanan karir sepak bolanya. Pengen ngomongin banget dari tadi. Kagak. Januari Christie, Lionel Messi. Jauh banget. Kagak. Ini kita nyambung lagi ke Januari Christie. Lu bisa nyangsang dari mana Januari Christie, bro? Ngumpulin kaset gue. Oh iya, lu pengumpul kaset ya? Oh. Emang suka ngumpulin kaset, lu dengerin atau kaset sebagai bentuk artwork? Emang seneng ngumpulin soalnya gimana?
banyak yang bisa dilihat gitu loh dari rilisan fisik dulu. Ya nggak sih? Kayak Baskara 86 tau nggak sih? Uset, band jazz itu. Heeh, Itu lo style juga. setel. Dulu aja gue pusing dengernya. Itu tuh kayak gila nih, oke banget gitu. Ya bikin semangat lah. Kayak bisa nih berarti. Ya gitu lah. Kayak terjebak di masa lampau di badan anak ini nih. Enggak, lo dengerin kaset dari apa? Pirantinya pakai apa? Radio. Ah, pakai radio. Pakai tape. Oh, Pakai tape, gitu. pakai tape. Kayak gini nih, jadi pakai masih ada ininya. Masih set begitu. Canggih. Di vintage Sama dari kita, Walkman. Hah? Ya, biasanya kan kalau milenial emang banyak yang ngumpulin Main kaset pakai Walkman ya. pakai Walkman. Tapi radio kan juga seru. Iya. Radio apa tape nih? Radio gelombang dong. Radio dan tape. Oh. Tape radio. Oh, iya. Ya begitulah. Yang komponya nih ya. Ayo. Kane nih, Jarang-jarang. friend. Enak ya. Kane yang pas di ujung-ujungnya, Pak. Enak namanya. Ya. Diajarin lah friend makan spaghetti teman-teman. Ya dia juga salah, friend. Gue ingetan lo pokoknya Beastie Boy aja, Pre. Spaghetti yang oke, Beastie Boy. Olio. Aglio-olio. Karena yang lain asem. Ini kagak. Nengok, by the way, lu anak keberapa di rumah lu? Nah, terakhir dari berdua, Oh, berdua. Kakak lu cowok, cewek. cewek. Emang dari awal udah tinggal di daerah Bintaro? Dari lahir? Dulu gue sempet tinggal di Cilegon. Buset, jauh banget. Soalnya bokap kerjanya di sana. Krakatau. Bokap anak metal ya. Kerjanya di Krakatau. Betul juga sih, nggak salah juga. Metal. Anak metal sih, nggak salah juga. Berharapnya sih metal. Sampai ini SD lu di sana? SD kelas 1. Kelas Ush. 2 pindah sini. Dus, boleh dus. Kelas 2 pindah ke sini? Karena kakak masuk SMP. Jadi pindah. Jadi bokap tinggal di sana? Bolak-balik. Jakarta Cilegon. Lumayan lah, depan rumah ada lapangan bola, suka ketipuk bola. Ya masih gede-gede pasti. Di Cilegon masih kosong kali ini. Iya. Ini film pertama kali yang lo tonton yang bikin lo pengen bikin film, masih inget gak lo? Nah, experience-nya. Nonton film ini, wah gue pengen bikin seperti ini nih. Nggak ada lagi. Gak ada ya? Nggak ada. Gak ada keingetan gitu? Yang suka banget ada sih. ADC tuh gue hampir hafal tuh skripnya. Waduh, serius loh? Pokoknya dialog Lu berapa pertamanya. kali nonton? Wah, waktu dulu SMA hampir tiap hari nonton. Tunggu. Lu SMA berarti waktu film itu rilis, lu masih SMA? Enggak. Filmnya rilis tuh gue SD kelas 1-2 something gitu lah. Terus SMA nonton lagi. Oh, udah ada klasik, jadi lo tonton udah klasik lah itu ya. Lu Pas lo nonton yang Kedua. sequelnya gimana? Sama aja, suka aja. Masih oke? 4 kali nonton, tapi 3 kali masih suka. 4 kali, cukup Gitu. kali aja. Udah cukup ya? Oh. Yang pertama masih sensasinya ya? sensasinya sih. Terus kan gue magang di Sine Surya ya dulu. Terus Prima Rusdi suka main ke Sine Surya tuh kayak, wah Mbak Prima. Mbak Prima. Terus gue bilang, ke ini Mas Rama, produsernya Sine Surya, Mas aku fans sama Mbak Prima. Kenapa lo fans? Aku dari Eliana pokoknya sama DC tahu suka aja. Prima dia fans nih. Langsung diomongin paling males tuh kayak gitu tuh ya. Soalnya kita belum siap-siap, biasanya kan harus style dulu baru ya kan. Gitu. Baru langsung. Cukup ngikutin Mbak juga Prima. film Indonesia ya kalau gitu ya. Lo ya. Ngikut. Iyalah, cara dia demen filmnya Teddy. Yang ruang itu kan. Itu Kok lu malah sukanya itu ya? Kenapa nggak baju biru? Banyu biru tuh suka juga, cuma mungkin bentuknya eksperimental banget ya. Iya.
Gue gitu. malah ngeliat, wih oke juga nih sutradara Pas Banyu Biru ya. baru bikin film eksperimental gitu, Jim. Iya, itu debutnya Tora juga itu kan ya? Enggak ya? Iya kali ya? Atau Arisan kali ya? Arisan kali ya? Arisan tuh 2004 ya. Oh, duluan Arisan. Banyu Biru tuh 2004-an juga apa ya? Lupa deh. Ya sekitar lah Soalnya pokoknya. gue ngeliat posternya Banyu Biru duluan, ingetan gue pas lagi di posternya ada di perahu gitu kan. Yoi, bener Mantep deh. itu ya. Iya. Ingat gitu. Walaupun kesini-sini ternyata ada film India begitu awalnya, Pran. Oh sama kayak Tapi udahlah, ya kan dunia kreatif biasa itu. iya Ya kan? kayak bara suara sama ininya aja. Nggak ada yang baru di bawah muka bumi ini. Ya kan? Itunya tuh kita, ya kan? Ruang tapi oke banget tuh Bang Frans kan artnya. Ya kalau itu kan emang si yang baju biru juga masih Frans. Oh iya, Emang ini ya kuncian Frans lah. Paat. Oh lu sering kerja sama Frans ya? Sekali. Oh yang itu. Cuma Wah, Cool ya. cool banget, Oh, ya Allah. Lu cobain, ntar ada lagi satu namanya Eros Eplin. Itu kalau misalnya dari kejauhan kayak Pyros. Ush, Pyros. old school tapi masih cool ya. Iya, old school tapi masih cool. Rambutnya masih dipikirin potongnya gimana. Lu perhatiin dah Eros. Kalau lu nggak nangkep kan esensi Eros ke situnya kan. Stylishnya doi. Ya lu Jim. Nggak pernah berubah ya Waktu dari Jim dalam kamar sama Eros pernah. Pengen jalan 1 jam di depan kaca dulu, Bran. Ini kali ya. Aduh. Ya berarti emang semua udah dikonsep, Bran. Iya, pantasan masih kelihatan begitu. Ini Sama. tambah jadi ikut produksi film-film gitu udah banyak dulu gitu ya. Pertama-tama inget gak lu kapan? ini bantuin Mail Ismail Basbet Another Trip to the Moon. Film pertamanya dia tuh. Itu lu masih kuliah? Masih kuliah. Itu tuh pertama kali banget ikut ini. Pertama kali. Sebagai apa inget lu? Bantuin aja lah. Astra ada 2 sih harusnya. Astra 2. Wah, Astra 2 yang bolak-balik dong lo dong ya. Ini antara Astra dan Runner itu kan, Astra 2 kan? Luncur, Fred. Apa? Luncur. Luncur ya. Tapi Gimana tuh bagaimana lu pertama Ismail kali? Basket bisa ketemu bagaimana di Jogja dia? Ini dulu gue ngurusin festival film, terus jadi moderator, terus ya udah. Aktivis juga doi, Frank. Gimana tuh perasaan lo tuh waktu pertama kali ngikut produksi film? Gue ngerti bahasa Jawa, tapi roaming aja. Jadi ngobrolnya kan bener kayak Jawa banget kan. Ah. Ini kayak pada ketawa terus gue baru Oh, ketawanya reda lo baru. Kayak pakai Zoom, Frank. Apa? Yo, yo. Delay. delay. Dialog Menelaah di dulu, Zoom. memproses dulu. Oh, ini lagi ngomongin ini. Kacau. Gitu. Itu tuh pertama kali tuh ya. Langsung klik tuh lo dunia film tuh pada situ. Oh, dari sebelumnya sih. Emang udah Klik banget. mimpi sama doi, Frank, film nih. Gitu lah. Ya, itu sekarang nyokap gimana tuh lo? Ya, halo, akhirnya terjun, udah bikin karya-karya begini. Karya lo banyak banget di. Ini paling jangan pulang malam ya. Oh, masih? Masih. Lah kan Masih. pasti pulang malam kalau Harus izin dulu kayak seminggu sebelum gitu-gitu. Oh, tetap. Ya kalau misalnya gitu mah gue mau pulang pagi, kalau dibilang jangan pulang malam. Ya kan nggak diomelin dong, ya kan? Sampai rumah. pernah. Dibilang Pernah jangan- juga sampai pulang pagi. Ah, Pernah ditungguin. Masalahnya nggak megang kunci kan, jadi nyokap pasti Ya kan tinggal duplikat paling 15.000. nggak dikasih sama nyokap, nggak dikasih. nggak kasih kunci gitu, terbebas. Ntar sekalinya duplikat, wah perang. 2 hari. Bukan mama gue. Kontrol masih ketat lah ya. Luar biasa sih. Ah. Anak bungsu, Fred, pasti dijagain. Nih nyokap dari pertama kan, wah pokoknya jangan ada yang ke film ya. Pertama kali ngelihat karya lo, akhirnya. karya video lo lah. Ngomong apa? Oh iya bagus. Tapi kadang lebih sering nggak ini sih, nggak lihat sih. Ah. Lebih sering nggak lihat dan ya udah gitu aja. Oh, away aja gitu deh, slow aja. Oh kalau sekarang sih ya yang penting nggak
nggak macem-macem lah gitu intinya. Ya udah doang. Yang penting kamu jangan narkoba. Ada gitu ya? Ada lah. Ada. Kamu jangan narkoba ya? Tapi nyokap gue dulu main teater sama Paramita Rusady. Pokoknya zaman dulu main teater jadi Yoko Ono aja. Maaf ya. Lu kalau Yoko Ono kayak biang keroknya Beatles, masalahnya kan main pakai ketahuan. Teriak-teriak gitu. Cuman gara-gara Yoko Ono juga, Fred. Lennon jadi legenda. Wih, solonya Gara-gara jadi Yoko. bagus. Nah iya kan, kalau nggak ada Solonya jadi Yoko, bagus. sampai mampus di Beatles doi, Fred. Untung ada Yoko tuh, jadi dengerin solo-solonya gua. Ya bisa jadi. Andai kata nggak ada Yoko, sampai sekarang Beatles masih hidup juga kali, Fred. Kan lebih enak. Ya kono ono apa tuh? Gak ada main games nanti, Fred. Yoi. Dari aja, ada Yoko Ono. Main games asik, keren. Ih, nyokap cerita tuh pas lagi main teater dulu. Cerita. Ya mungkin dari situ kali nggak tahu deh. Oh, di situ mungkin katanya, wah, mungkin gak beres nih teater nih anakku jangan sampai. Wah, begitu nggak ya? Enggak. Kan gue juga berpikir tuh. Ya itu pure kayak dari Shuman Jaya. Iya, secara masih keluarga ya kan. Pokoknya nyokap pernah cerita, oh iya itu waktu lagi nulis aku tuh nyokap lagi di rumah sama saudara-saudara, jadi kan masuk nginep di rumahnya. Terus inget tuh Bang Shuman lagi ngetik, kalau nggak salah aku deh, coba deh kamu cek itu rilisnya kapan. Kayak gitu. Lo cek? Cek, itu tahun berapa ya? 8 berapa ya? 86-an kali ya? Gue sih kurang paham. Oke, tapi oke tuh, friend. Akunya Shuman Jaya. Oke lah. Skenario yang belum dijadikan. Oke lah. Oke. Gue sempet megang. Megang, ada. Sempet megang. Bukunya kan? Gimana pendapat lo, nilainya? Waduh, ini perlu dinilai. Ya enggak maksudnya. Pandangan kan ada. Nilai itu maksudnya bukan nilai karyanya ya karyanya pastilah. Maksudnya penilaian. Opini lo. Ini sih ngomongin Hairil Anwar di sisi yang mungkin nggak touchable kali ya. Ya begitulah. Ya pokoknya ya. Nggak, mesti dikasih tau biar sampai gue tahu. Gue juga belum baca gue. Gue juga demi Tuhan kagak baca, friend. Gara-gara buku aku dipegang sama Rangga. Itu toko Senen pada Nyari aku. Oh. Wah, tapi dampaknya. Ya mungkin berharap ketemu Jito Rolis juga kali di situ kali, friend, ya kan? Itu elunya kali, friend. Itu bukan yang nyari buku. Dianya. Tapi ya sih. Ceritanya begitu, friend. Tapi ADC itu lumayan nge-impact banyak banget kultur, pop culture-nya era itu ya. Banget sih. Apaan itu? Tiba-tiba jadi anak-anak suka mading gitu. Gue ngeliat kakak gue tuh kayak, kenapa jadi suka mading, kenapa jadi suka sastra? Oh, dampak film. Oh, mungkin karena itu tuh gue jadi kayak film tuh punya power segitunya ya. Iya. Ya zaman itu jadi pada ini ya, gue sampai ikut ini grup puisi, gue ikut. Itu gara-gara itu. Gue yakin sih gara-gara itu tuh, ada Bunga Matahari dulu. Uga, si Harlan, si Bin juga di situ. Sampai tuh Multiply, kan ada zaman Multiply. Udah nggak ada kali gua pas lo ini ya, ABG. Multiply itu seperti apa ya? Sosmed juga zaman dulu. Tapi tulisan gitu Oke. Berantai gitu. Buat puisi. Masuk ke grup gituan, keren. Secara menulis ya nggak ya? Oke juga nih. Sempet baca puisi juga di grup itu ngumpul. Gue dateng, ayo dong Jim, waduh, baca puisi. Gue ada lirik yang belum jadi, gue bacain aja. Itu berarti tahun berapa tuh? Sebelum Upstairs berarti ya? Upstairs awal deh, 2000-an itu deh, 2001, 2000-an. Udah Jakarta sekarang sih, era-era Jakarta sekarang. Oke. 2004-an kali dia. 2004-an. Ya, Jakarta pas sekarang lah, 2004. Kalau ngomong Iya. era Itu ini ya, kapan tuh ya? Kalau ADC itu? 2002. 2002 ya? Iya. Emang dampak.
Gue lebih di dia, kita nggak tahu apa. Doi jurnalis, Pre. Apa? Jurnalis. Jurnalis harus data. Data detail banget ya kan. kan? Kalau kita kan kalau nggak salah Nah, momen ya, bentuknya nggak berantakan. Kalau dia udah data. Soalnya gue pengen banget bikin dokumenter soal itu. apa tuh? Soal Bukan apa? soal ini sih, soal perjalanan musik film dari pasca reformasi. Ya elah ya gitulah, gitu deh. Ya gitulah pokoknya. Intinya gitu. Itu menarik tuh. Tunggu dulu. Iya, iya. Aduh. Semenarik apa emang 98 di mata lo? Yang mungkin pada saat itu nggak merasakan kan sebenarnya. Ya kalau malah tuh Malah- merasakan apesnya sebenarnya. 98 tuh lo tau Iya. nggak? Makan mie instan gak direbus tuh malah waktu itu. Dikira mie gemes apa ya? Sama temen-temennya. Karena kalau direbus mahal. Ini kan bilang semua. Makanya ini agak oke nih Jim, point view-nya Doi nih ya kan. Oke. Ketika dia dari bikin Kenapa begitu seksinya 98 gitu ya? di mata lu yang lu pun nggak mengalami. Dari 65 tuh sebetulnya Lu tertarik. tertarik sih. Oh, zaman-zaman revolusi gitu lah ya, sebenarnya. Mau dirunut dari Boleh. Nggak apa-apa. dari Cokro Aminoto gitu ya. Gila. Jadi kayaknya teman-temannya banyak kerja di LSM Doi ini, Fred. Iya. Ini kalau warna jaket agak tua dikit udah gadis LSM nih maksudnya. Warnanya oker ya ambilnya. Banyak yang dulu ya. Iya benar. Sama ini kain apa kayak sepatu Dokmar. Nah. Cuma lebih light. Converse. Lebih light kok. Kalau Converse ya oke nih. Ini rock lah, ini rock. Ini rock. Ini rock. Britpop. Britpop. Bukan kopi senja kan tapi. Nah, lebih ke geram rock. Kap sore. Oke. Kapsur. Eros. Kopi senja kapsur. Pak Eros dong kayak gitu. Iya, Gitu. Tam. Kenapa Oke, tuh, Tam? kenapa tuh, Zaman-zaman Tam? itu? Ah. Semenarik apa sih? Karena kita emang Pak waktu zaman itu terus Waktu kita 98 itu kalau perlu kita lupain Iya, sampai itu. sebegitunya. Nggak boleh dilupain. Ntar Emang berantakan. kalau boleh gitu ya. Kalau bisa kita Iya lupain kan? kita lupain. Iya sih, itu iyalah kan pasti. nelangsa. Tapi kalau misalnya ngomongin kayak anak-anak sumuran gue Oke. atau di bawah, itu kan udah jauh ya sama hal itu gitu. Ngomongin sejarah, ngomongin baca buku aja mungkin kayak udah agak mager gitu. Nyari tahu bla 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 segala macam. Ada tapi nggak banyak. Masa sih? Ada tapi nggak banyak. Maksudnya mayoritas kayak teman-teman gue gitu kayak ya stay dengan lifestyle yang yuk party ini nggak apa-apa juga. Tapi ada baiknya untuk kayak gitu deh. Kenapa menarik? Karena gue ngerasa kayak apa yang ada hari ini ya karena dulu sih. Dari dulu. Oke. Masa depan adalah sekarang. Nah, kalau musiknya itu yang lo tangkap gimana tuh sampai lo pengen bikin dokumenter ya? Pas Berarti zaman itu. dari 98 itulah ya. 98 kan pokoknya kalau film ya. Kalau film tuh semenjak Kuldesak. Oh. Kuldesak tuh komplotan itu tuh bener-bener karena ngerasa kalau misalnya gue jadi Astrada, tapi kan kalau misalnya mau jadi sutradara kan harus nunggu berapa film dulu kan. Ya karena itu kan peraturan pemerintah di Parvi. Di Parvi bukan apa KFT. PFN. Oh, KFT. Bahwa lu harus menjadi Astrada 4 atau 5 kali baru lu bisa jadi Sutradara. Cuma kan waktu itu kan film mati suri kan. Ya. Bisa dibilang mati suri, tapi secara produksi tetap ada film esek-esek. Iya. Setuju. Setuju. Tapi Ibra ya, zaman-zaman Ibra. pokoknya di situ tuh kelihatan Febri banget Loren. tuh di Kuldesak tuh. Anak-anak era itu Nirvana parah. Ya kan di Kuldesak kan berasa banget tuh. Nirvana band ya. Rini Nirvana Hidayat. banget. Betul, Iya, betul, Rini betul. Hidayat. Terus habis itu, tapi di Kuldesak ada Iwake sih, gue kayak anjir nih Iwake. Gila, keren banget gitu kayak. Shot apa tuh pas Iwake situ ya? Yang ini yang ada ngomong. Yang dia Yang di ini Kemang apa 24 warung apa Melawa namanya? ya? Apa sih? Aduh,
apa sih yang 7-Eleven? Mau Circle K. Oh ya, Circle Circle K. Sebelahnya apotik. Ya kan ya? oh iya. Iya tuh ya. Wah tuh mantep banget tuh. Gua nonton baru sekali soalnya film. Gue juga sekali. Kan berarti masalah kedekatan emosi yang membedakan. Oh iya. Tadinya gue agak flat tuh waktu itu nonton tuh. Cuman kalau gue cool stuck itu yang gue paling ingat itu Human Action pas ketembak tuh. Iya. Heeh. Human Action ketembak. Aku kan cuma main film. Suara Human Action gini ya. Aku cuma main film. Gitu. Itu aja yang gue ingat. Tapi gue suka banget tuh dialog kayak, lo nggak mau kan bikin film kayak Shuman Jaya? Ya, apa aja gitu. Kan ada tuh dialognya tuh. Ada ya? Nggak mau gue bikin film kayak Shuman Jaya. Ya, Aksan Shuman yang ngomong gitu. Oh, itu yang tukang sewa rental Iya, itu. Ya, benar. Jadi Tio, bukannya Tio, itu Jim ya? Ada. Jadi Tio Pakusadewo sama Aksan Shuman. ya, yang paling diinget emang sih Rian Hidayat pasti kan. Hidayat, karena wih cool lah ya. Yang rambutnya pendek tuh siapa ya? Gondrong. Keren nih orang deh. Kelihatan banget tuh 90-an tuh kena impact ke MTV tuh banget tuh. Ya, sampai editing, warna-warna segala macam ya. Alternatif. Gitu. Sampai slide dicetak tuh 90. Slide to print itu gila sih. Itu kenapa ada tren itu ya? Apa Ngikut tuh? juga. Dulu kita kan pakai ini Film. analog. Ah. Pakai Ada- film 35. Heeh. Nah, ada temen gue pakai slide. Film slide. Kayak gimana tuh? Sama, film juga. Heeh. Terus Cuman terus? gambarnya lebih HD lah, hitungannya lebih celing lah, lebih 3 dimensi kalau kita bandingin. Lebih Biasanya hidup, lebih apa? Itu foto produk biasanya. Tapi Yang gede ya? kakak segini juga sama. 35 juga. Oke. Tapi kalau buat dicetak harganya na'udzubillah min dzalik pada era itu. Akhirnya cetaknya kayak dicetak biasa, Akhirnya dicetak biasa. bukan cetakan slide. Jadinya Warnanya distorsi. mantep dong. Ya itu kayak warna-warna zaman itu. Hah? Lu Gitu. bilang mantep kan? Ah. Mantep dong. Padahal karena nggak punya duit, ya kan? Jadi nungguin cetakan. Foto gue gimana ya? Datangnya, wah hijau, kuning, wah anjing, keren ya, keren ya. Gak punya duit buat cetak slide. Itu istilahnya apa itu dulu tuh? C59? Bukan. C7. Ada C7 istilahnya mah. tuh. Oh ya tuh. Piranti dia nonton bokep C7. Nah begitu kondisinya Zaman-zaman kita. itu. Nah itu MTV tuh warnanya seperti itu. Slide to print itu. Oke. Slide tapi di print foto biasa. Warnanya trak gitu. Ya pas MTV itu kan juga kan keluar tuh yang MTV. Itu banyak kiriman-kiriman orang kan, Iya, kiriman anak apa mahasiswa-mahasiswa dikirim. Itu nggak dibayar. Tapi ditayangin ininya dia, karyanya dia. Karyanya. Nah, tuh menarik tuh. Kenapa? Jadi waktu itu ngobrol sama David Tarigan, sama Harlan juga. Terus ngomongin era MTV. Terus mereka bilang, itu tuh sempet tuh video klip tuh lagi hits-hitsnya sampai The Milo masuk. Ada yang nanyain albumnya beli di mana ya? Padahal belum rilis albumnya. Emang euforia banget waktu dulu ya bikin klip itu. Ya itu belum ada sosial media yang proper. Jadi video, gue di direkturnya Batman tuh, inget Pak, Antah Berantah tuh. Iya. Cuman gitu doang. Nggak lip sync kan, pakai kayak karaoke karena Batman belum bisa nge-sync Oh. suara sama bibir sama ini nggak bisa dia. Belum bisa, jadi pakai teks. Jadi gue bisa joget-joget. Tayangin MTV senang. Ditayangin di jam berapa ya? Ya tapi ini bukan di prime time Jim ya katanya. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 6. Subuh. Lebuh. Jam 4 sampai jam 6. Yes. Udah, yang penting tahu jamnya. Jadi kita kasih tahu tuh di Friendster. Asik. Nonton ini ya video klip gue ya jam 4 sampai jam 6. Wah, berantai itu. Tak. Ya sekarang namanya viral ya. Dadah semua akhirnya pada nonton itu video klip, anjing, goblok banget, apa ya, hancur, ya segala macam kayak gitu-gitu lah ya. Cuman kita dapat pemirsa. Ya, sampai kayak gitu. Jadi kita emang di MTV itu dulu nungguin. Wah, jam 4 nih, belum begadang nonton TV dulu. Itu Karena di- MTV Ampuh ya? Enggak ya? Bukan, Belum, jadi belum MTV ada. kan kadang MTV yang rolling doang itu judulnya apa ya nggak tahu deh. Nah itu video klip anak-anak Bandung, Jakarta,
Jogja keluar di situ jamnya segitu, jam 4 sampai jam 6. Ada Milo, terus ada Mocha. Gue suka banget tuh video klip ini Jakarta. Aku Cinta Jakarta. Wah, kok itu lah. Tak terlalu Itu Bin Harlan kan itu Iya, Bin Harlan. Itu yang ini ya, yang di ini ya. Pokoknya ada sore, terus ada Oh, sore pakai baju SD. terus siapa lagi ya? Banyak tuh, pokoknya anak-anak Jakarta sekarang tuh. Sampai ngomong jangan sampai keganggu, jangan sampai distract ya kan. Nah, udah kayak gini ya, Bang. Begitu. Ya itu kan ada semua Jakarta sekarang masuk situ ya, kalau nggak salah ya. Hampir semua tuh. Apa? Apa? Apa tuh? Sore, Bukan, Bin Harlan, bukan. Common Lennon. Lagunya Common Lennon kan. Ya, adalah satu band, gue lupa lagi namanya. Saja Makat. Saja Makat. Ada juga di situ ya, Saja Ada Makat. Saja Makat. Gitu-gitu. Itu menurut gue kayak gila nih kalau misalnya mau nge-track back era itu gimana ngeliat video klip ini sih. Oh. Jadi itu impact-nya mah angkatan lu kenceng juga itu ya. Jakarta Sekarang, film ini, film-film tahun 2000-an awal. Itu kan relate ya sebenarnya kan emang. Relate, Lama, tapi abis lama. itu ada putusnya tuh di 2010-an. 2010-an maksudnya kosong apa nggak ada ini apa? Nggak ada rilisan atau gimana? Pokoknya kebanting sama, gue bukannya bilang Melayu-Melayu nggak oke ya. Cuma itu impact banget, impactnya gede banget ke Oh. anak umuran gue. Oh. Lu Soalnya jadi nggak ada trust ke musik sama film. Itu barengan tuh, film juga kan banyak yang horor-horor. horor cheesy gitu ya. Kakak Deraj gitu lah. Apa? Kakak Deraj, direkturnya namanya Kakak Deraj. Oh. Gitu. Iya, itu 2010-an tuh ya. Mungkin dimulai dari 2007. Habis glory-glorynya musik indie, habis glorynya film. Pokoknya Monkey, terus The Banneries tuh agak akhir-akhir. Abis itu mulai Ya. turun tuh interest orang. Kalau gue ngeliatnya. Karena akhirnya diganti sama rap Blick gitu ya kan kabarnya. Gitu. Tulisannya mah gotik rap Blick ya bener. Gua sampai ngeliat kan ada huruf F-nya ternyata. Itu pas temen-temen lu pas era-era itu gimana tuh pas lagi Indonesia? Ganti lah tuh musik jadi pada Melayu kan. Jadi pada metal tuh. Melayu total gitu kan. Ya larinya pasti keluar. Oh, akhirnya jadi malah keluar gitu ya. Keluar banget. Apa sih waktu itu tuh kayak zamannya Panic at the Disco, The Academy AC kayak gitu-gitu. Larinya pasti ke situ. Oh. Wah, aturan tuh misalnya zaman itu terus mah Nah, iya. jaya banget tuh Indonesia sebenarnya ya. Iya banget. Musiknya udah dibuka saat mau orang Indonesia sendiri matiin band. Iya, ada yang terganggu nih, stabilitas nih masalahnya. Iya. Friend. Untuk hal yang baru, belum tentu kita menerima. Dipakai dulu dong, jadi taruh. Oh iya, ngoceh lupa. Tanggung jawab gue soalnya kuliah Oke, ini. Terus yang itu mati. Enggak, Apa ini lagi? masih ada. Di sini aja udah. Jadi bawa 3 tuh karena baterainya nggak ada semua. Kalau satu kosong kita pindah. Iya. Jadi malu gue bisa di close dari sini. Alternatif lah ya. Alternatif apa? Soalnya beda nih sama teman aku, maaf nih. Kagak gitu, Bang. Produksinya beda. Punten. DIY. Sama. Atas nama. Kalau kata malu Pakro. Pembenaran. Malah malu yang ngomong. Iya, Pakro dibuat pembenaran sama dia. Atau kayak lifestyle, friend. Wah. Punk rock itu bukan musik doang, friend. Attitude juga. Udah kayak Anda juga loh, friend. Ayo aja, ngobrol gitu ada gitu. Tapi gue waktu itu pernah ketemu Anda di Bintaro Plaza di Hero gitu. Terus gue bilang ke nyokap, Anda Perdana, siapa tuh? Itu yang nyanyi lagunya ADC dulu. Dia sebel banget tuh kalau lagu itu dia sebel.
Terus Mohon maaf deh. Terus Ya, habis tapi itu, awalan pasti dari situ, friend, nggak mungkin dilupain. terus habis itu ya udah, ya biasa lah ya. Lu udah pernah ngomong sama Anda? Nggak, gue suka deh buat solo jadi dia. Pernah ngomong nggak? Gue gak kenal, gue gak kenal Anda. Oh, sampai sekarang belum? Belum. Ntar kalau kenal lu tanya gitu. Terus kok nggak lu beri komplimen lah ke Anda? Nggak, gue demen banget tuh pas di ADC lu nyanyi lagu itu. Lu lihat ekspresi mukanya. Sorry Nda ya. Dan Anda tuh emang dulu tuh sempat di beberapa film juga, kayak filmnya Lasya juga. Ya banyak deh, ini sempat main soundtrack gitu ya, kalau nggak salah ya. Zaman-zaman Anda ponian lah, friend. Iya betul. Iya, Zaman Anda ponian. Di dunia mereka tuh, nih gue tuh rada sayangnya dunia mereka tuh film Mbak Lasya itu tuh kan ada musiknya kan, ceritanya tentang musik gitu. Terus lagunya tuh kalau nggak salah dibikinnya sama Akshan sama Anda. Nah di adegan terakhirnya tuh bagus banget lagunya. Filmnya mana nih, Lasya nih? Yang judulnya Dunia Mereka. Oh, dunia mereka itu judul apa? Itu film. Ini kalau gue film banyak rooming nih, gue banyak nanya Malau gue kalau film biasanya. Lasya best friend-nya Malau. Itu dia, friend. Iya kan, friend. Dia kan. Lu rooming di pada film. Nah, Goat film nasional, rada rooming juga. Mau tuh gak ada tamar. Ya, nggak? Makanya gue liat, ini anak luar biasa deh. Gue termasuk rada kurang begitu ngikutin. Tapi emang banyak ya, maksudnya teman-teman sangkatan lo emang yang into banget sama film-film 2000-an gitu? Banyak kali ya. Tapi nggak juga sih. Maksudnya kebanyakan lebih ke nggak ngikutin itu. Gue sempet ada di zaman kayak beli, pokoknya uang jajan beli DVD Indonesia. DVD. Gitu. Oh. Jadi kayak lumayan ngulik Biasanya aja. lihat warkop tuh kepotong tuh, panjang nih segini. Adegannya banyak hilang ya. Ya kalau dia kan udah yang DVD ini, friend. Original. Pada zaman-zaman. Sampai sekarang pun masih tetap ngikutin loh. Ngikutin. Film sampai sekarang. Kalau sekarang tuh udah lumayan ada terasa tuh semenjak mungkin dari The Raid kali ya. Jadi orang kayak, oh film Indonesia, sebenarnya juga enggak juga sih. Oh, The Raid. Heeh. The Raid emang film Indonesia? Enggak, direkturnya aja dari luar kan. Krunya Indonesia semua yang main Indonesia. Nggak bisa dibilang film Indonesia. Gitu. Dari The Raid ya? Dari The Raid. Tapi kalau ngomongin yang underrated gitu kan ada Lovely Man, terus habis itu ada Raya Cahaya di Atas Cahaya. Raya Cahaya aja kayak bertahannya cuma 4 hari apa 3 hari di bioskop di Blok M tuh, gue inget banget. Lo nonton tapi tuh? Nonton. Sempet nonton di Sempet bioskop? nonton. Emang kalahnya di marketing aja sih emang kalau film banyak Emang, kan, film emang. bagus banyak. Nah sekarang gue tanya, dari banyak film-film Indonesia lu tonton, kalau Jimmy bilang kan kalahnya di marketing. Kalau dari lu apa yang bikin dia kalah? Sejujurnya. Iya, 1 di marketing sih. 2 storytelling. Story-nya. Intinya dong itu berarti ya. Iya. Jadi yang lo tonton emang banyakan ini ya? Potongan-potongan cerita yang lo nikmatin dong ya jadinya? Clipping-clipping. Iya. Berarti kalau secara teknis, baik itu tata gambar, tata editing, maupun artistik, udah aman semua tuh ya hitungannya ya? Aman. Kalau ngomongin era 2007-an tuh art kan mantep banget tuh, bener-bener serius banget. Kalau nonton, tapi emang bikin film susah sih. Tapi kayak Dilan gitu, gue nonton Dilan tuh kayak, aduh kok artnya gini, kok kostumnya gini ya, aduh kok sayang ya. Iya. Gue Dilan menarik nih, Bre. Gue Dilan menarik. Gue nonton, cuma pas yang kedua, please jangan diajak lagi dong, please. Wah, friend, standby lo. Yang ketiga ada. Anjir, masih dan bayar udah lempar gelas juga nih. Milea. Ada, ya kan? Untung tempatnya temen nih, kalau kan gue lempar. Nggak apa-apa, gue nonton, yang penting gue nemenin gue. Korea aja nonton. Wah, Korea kita nanya-nanya juga sama Doi. Korea crime-nya bagus loh. Apa? Film-film crime-nya. Wah, mantep sih Korea.
asal jangan sampai nyanyi lah, udah kalau Korea mah pas nyanyi gedek banget gue dengernya. Kalau lagi adegan ada nyanyi, kok nggak harus ada lagu gitu. Tapi nih kayak Dilan nih, jujur gue kan kalau gue kan emang terjadi banyak missing tuh pas lagi nonton nih. Ini sebenarnya filmnya sweet tuh. Kalau lo menilai film Dilan itu gimana tuh? Waktu lo nonton lah, ini lo apa yang lo tangkap, yang lo rasain, opini lo lah. Duh, maaf banget nih. Nggak Ya nggak, jujur lah. maaf ya kan. Emang Cuma gue terganggu dengan rambutnya sih. Rambutnya si Iqbal kayak 90-an nggak gitu deh rambutnya dan nggak apa ya? Beda lah harusnya bentuk wajah lebih art gitu-gitu. gitu ya. Lebih ke pemilihan casting sama kayak pengadeganannya. Banyak banget kayaknya. Banyak juga. Dari rambut, casting, pengadegan. Soundtracknya gimana? Gue paling terganggu soundtrack. Kalau lo soundtracknya gimana? Soundtrack aja gue nggak tahu apa. Nggak inget gue. Itu kalau gue nonton tuh pas kemarin nonton 1988. Sama tuh gue tuh terganggunya sama si itu. Cuma kalau dia kan kopi senja semua tuh lagunya tuh. Yang Dilan. Settingan 90-an, dia keluar dari motor, lagunya jering, aku segan ke depan, segera jering. Kita teh preman kok lagunya begini, mestinya 90-an tong teng tong teng tong teng teng tong teng teng tong teng teng, itu ya ikonik zaman itu kan. Skutik lah motornya minimal ya, biar bunyinya juga musiknya seimbang. Wah, PD Bike juga tahu lah kalau lagu itu pas zaman itu tang teng tong teng 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 teng. Semua anak muda yang ke situ kalau Panas dalam. Kamu haus. Ya enggak ya. Udah ke situ pasti boleh. Tuh Niko. Nah, lo ngerasain sama gue nggak nih? Kalau gue tuh ngeliat itu soalnya gue baru tahu Doi itu adalah preman dan juga ini pas sudah ada yang nyebutin sebagai geng motor. Oh, dia geng motor. Kalau nggak ada dialog itu gue nggak tahu itu dia itu adalah geng motor. Sebenarnya gitu. Kalau pas gue aja nggak dia geng motor. Nah, lu belum tahu? Nggak. Gue kasih tahu. Gue tuh nonton sekali udah kayak udah deh. Nggak kebeli. Mungkin tapi banyak yang kebeli karena romance kali ya. Nah, romance-nya katanya ya ini ya. Rayuan gombalnya katanya. Tapi romance sekarang tuh yang pokoknya Dilan kalau gue nggak dapet sama sekali aja. Kayak gitu. Ya. Kalau gaya-gaya, nah ini dari sisi cewek nih. Banyak cewek yang suka tuh sama rayuan gombalnya itu. Enggak. Dia nggak masuk. Nggak masuk. Enggak. Apa bukan tipe cowok lo yang cunihin begitu? Enggak deh, pokoknya enggak aja. Kayak kalau Rangga yang ngomong gitu kan masih dapet ya. Ini tuh kayak apa sih gitu. Rangga dengan matanya begitu ya. Ini menariknya, ya ini asumsi gua bahwa tiap era dekade itu selalu menampilkan pop idol. 70-an dengan Ali Topannya, di mana anak 70-an begitu, catatan si Boy keluar. Oke, Alexander mantep sih. Ali Topan sebelum catatan si Boy dulu pernah ke Lupus biasanya. Oh iya sih. Ya lah, cuma Lupus kan lebih agak ininya lah, light, terlalu light, tapi kalau buat idol. Apa emang harus semuanya berat lah? Wah, Lu kayaknya, lu boleh ngomong light, gua kagak boleh. Tapi Oki Alexander Oke gimana lu sampai era Onki lu nonton juga? nonton sih Boy itu. Gila, jarang keluar rumah kayaknya lu orangnya, nonton mulu kali ya. Onki gimana tuh Onki? Om-omki ya, tepat kan nyebutannya. Masih saudara kali. Enggak. Itu Kalau gue era itu pasti gue crush-nya dia sih. Si Onki ya? Lebih Ali Topan? Pernah? Ada Topan iya sih. Ali Topan Kayaknya semuanya lu celamitan nih. Ya mana dong. Ali Topan ini dong, Junadi Salat dong. Tapi kalau sekarang mungkin kalau gue ngeliatnya yang potensial tuh ada Jordi Prananta sama Jeffrey Nicole. Tapi Jeffrey Nicole kalau misalnya di film oke sih. Jeffrey Nicole. Ntar gue googling. Eli Pikal. Pemain Eli Pikal. Main si Jordi Pranata. Yang jadi Eli Pikal yang mana? Yang terakhir disebut siapa tadi namanya? Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Di plot pengen bikin
biopik Eli Pikal. Itu belum ya, belum terkejadian ya? Sempet satu dan lain hal berkasus lah sempat. Cuma sekarang udah keluar lagi dan emang katanya sih emang potensial nih orang, friend. Aktor masa depan. Wah, Tang, belum bikin Chris John kalau gitu. Tang. Chris John tuh udah ada belum sih? Kalau lu Nggak nih, ya Chris John-nya ini aja, Ini friend. kan ada soundtracknya. Chris John. Juara dunia dari Indonesia. Acong. Itu udah enak, friend. Udah bikin film enak itu. Sebelah Mata tuh apa ya? Tau nggak filmnya Rudi Sudjarwo? Nggak ya? Sebelah mata. Tinju juga tuh. Taunya albumnya RK dia. Iya juga. Iya. Tahu juga. Iya gak salah juga sih, betul juga. Sebelah mata RK. Back to the Future. Back to the Future lagi. Ini gile. Gue nggak nyangka loh kalau ternyata film-film tahun 2000-an kesini tuh gue pikir gak bakal berbekas tadinya. Ya karena gue ngobrolin sama Malau, berat-berat filmnya. Aduh. Kagak berat-berat, friend. Ada kan frekuensi lo sama gue suka nggak ketemu. Dan buat gue ya bodo amat juga. Tapi 90 lebih berat nggak sih Mas Garin? Wah, lu best friend Malau. Garin. Iya nggak? Best friend. Malau sih ngerti. Kadang kan ada film yang bisa buat dimengerti, ada yang bisa buat dinikmatin. Dan satu lagi ada, friend. Apa? Ada yang enak dibahas. Nah, ada film dibahas doang juga ada. Nah, Kayak apa? Nggak ada tonton, gue suka. Mantep ya, ini cerdas nih. Bagian ini cerdas. Bagian ini gue suka. Simbolisasi dahsyat ya. Itu ada juga film yang begitu. ada. Setuju. Gue kadang-kadang kalau nonton ngobrol sama anak sinema, wih, cakep nggak tapi tuh ceritanya gimana? Jangan ngomong cerita dulu, oke? Jangan ngomong ya. Gambarnya bagus. Oh iya, aku kan musisi alternatif ya, jadi cetek banget gue dijadinya nih kayak gitu. Nah, Ada sebagian gitu-gitu. sempet. Nah ini ngomongin masalah tadi, film buat sebagai diskusi atau diomongin ya kan? Ya mungkin karena lu di sini ikut terlibat di Marlina 4 Babak. Pernah dalam suatu momen ketika gua kelar nonton film itu, gimana lah filmnya lah? Bagus, oke. Film apaan itu? Ini Marlina nih, friend. Marlina. Oke. Itu gambar merampok esensi dari film. Ceritanya itu dirampok sama gambarnya. Anjir. Teman yang ngomong. Sebutin aja biar gue Ah? kebayang. Sutradara juga loh. Sutradara. Oh iya, kalau sutradara Inisial aja kali gak usah sebut namanya lah. Pak J. Ya, Oke, biasanya emang berat begitu. dia bilang begitu. Gimana gambar merampok esensi cerita dari film. Gue bilang lagi, justru gambarnya menolong dari esensi film ini. Cerita maksud lo? Ngotot dia. Bagaimana ceritanya? Kalau ceritanya nggak bisa menyelamatkan, biarkan gambarnya yang berbicara. Untuk lo? Gohut. Mantep tuh. Hah? Mantep. Mantep apanya? Gambar yang berbicara kan. Masih ada yang bisa ditangkap. Diam. Ya. Deep doi mainnya nih, friend. Kagak light ini. Deep, friend. Deep. Ya lagunya Anda Perdana. Hey. Nah, album Anda Perdana. Maksudnya beda. Di Purple. Di purple lagi. Biasanya kan kalau cewek zaman sekarang siapa nih yang lo suka? Hindia bisa aja gitu kan. Atau kalau yang agak jelimet bara suara, oke. Ya kalau sekarang ya. Anda oke. Agak beda nih. Gitu. Tapi Anda oke banget sih. Mata jiwa tuh Ya MC. Gua Hindia kalau gua. Lu emang Hindia Belanda kalau lu. VOC. Hot verdome kalau lu. Gua pengen ngomong fish lupa tuh ya. Hindia aja gua. Kenapa Hindia? Beneran nggak? Iya beneran lah.
Kalau gue kan musik kan udah sampah data aja. Apapun masuk, suka. Tapi jangan lu tanya berkesan ya. Berkesan nanti dulu. Gitu, balik. Kalau yang berkesan dia Aji Bandi. Jangan dengerin. Jangan dengerin. Maksudnya jangan dengerin Aji Bandinya. Yang dia omongin lu dengerin. Jangan. Damai tapi gersang. Nanti lu bokek lu. Lah, itu yang festival Tokyo apa itu bukan sih? Aduh tuh. Udah tahu lah. Iya kan? Suka. Aduh. Jangan. Tapi gue iniin kasetnya, ada kasetnya untuk dengerin. Oh enggak, tapi ini yang versi ini, friend. Yang Hatiku versi- Sendang. Iya, yang sama orang Jepang. Iya kan? dia yang Hatiku Sendang. Bukan yang Aji Bandinya. Lu nggak baca bukunya Marquez kan? Agak, gue udah stuck di situ aja. Gue pernah ngeliat scene, itu kalau gue bikin film gitu, rumah kontrakan kayu, Gabriel Marquez, lagunya damai tapi gersang. Weh anjing ya, gue marah-marahin tuh orang tuh. Bukunya damai tapi gersang, gue 100 tahun kesunyian. Oh begini, panas, gerap, lagunya damai tapi gersang, anjing lah. Vibe gue anjing banget. Jangan sampai lo combine. Wah, lu ngomong jangan sampai udah katam doi, friend. Kita kan nggak tahu. 100 tahun kesunyian. Ini anak literasinya dalam, friend. Puspa Indah gimana? Terus Paida ini ya, yang versi Krisya. Yoki, Guru, Krisya, Wah kalau gitu, era itu gue suka gue. Masuk lo era itu. yang ngumpulin kaset ya kan? Oh, Lu sempet dagang kaset? Enggak. Jangan-jangan lo punya akun online di Tokopedia nih. Andi Twin juga jangan-jangan modelnya deh. Cuman online. Nah, siapa tahu untuk membangun ini cita-cita lo untuk bikin film. Tapi iya. Tapi gue gak dagang kaset. Kagak. Jangan sampai dagang kaset di bazar. Nista lo. Ini Kayak aja. kawan gua, tuh ada tuh. Enggak, kalau di Bajar masih keren, friend. Ya kan, dalam rangka memeriahkan. Tapi jangan sampai dagang kaset ketika lu miskin. Bakal lu gade tuh, ya kan. Memori lu. Nah itu. Mayan ketolong David Bowie. Nista tuh. Lu dagang kaset lu sendiri ketika lu miskin, nista lu. Gua kagak. Dia mungkin. Mungkin gue, tapi gue sama dia. Album Dialog tuh apa? Dialog siapa? Setiawan Jodi. Stian Jodi. Lu ngapain dengerin musik begitu? Dengerin aja. Waduh. Masuk aja dengerin. Cari Sorry, tahu. gue tanya agak pribadi nih ya. Cowok lu siapa? Sekarang. Tidak ada. Gue pikir lo jadian sama Diwang kagak ya? Enggak. Enggak ya. Persahabatan. Oh. Widih. Makan gosip-gosip underground gitu. Ini couple ini, Ji. Gue jadi inget film When Harry Met Sally. Waduh. Oh tuh. Ada film Meg Ryan. Oh, oke. Bill Crystal. Nggak ada yang namanya persahabatan di antara laki-laki dan seorang wanita.